916 benih alam. Little Black, minggir. Tang Wulin merasakan panas di wajahnya saat sosok lain melintas. Kubis aprikot berkobar yang kecantikannya tak tertandingi muncul di hadapannya. Pilih aku. Kapasitas bertarung saya adalah yang terkuat di antara semua orang. Saya bisa memberi Anda api paling murni untuk memperkuat kemampuan Anda dan bahkan menambahkan kontrol ke elemen api dari atribut alami Anda. Apa yang kalian semua lakukan? Di mana martabatmu? Tulip Damas meraung marah saat dia menghentikan 3 binatang yang tersisa yang akan bergegas. Dia kemudian berjalan ke Tang Wulin dengan langkah besar, dan dengan kedua tangannya, dia menarik Little Black dan Blazing Apricot Cabage. Arogansi di wajahnya lenyap saat dia berdiri di depan Tang Wulin. Saya setuju untuk melakukannya. Sisa dari 5 binatang itu segera meledak menjadi keributan begitu dia mengatakan itu. Apa yang Anda maksud dengan Anda setuju untuk melakukannya? Little Black segera menarik Damas Tulip pergi. Kubis aprikot yang berkobar bahkan lebih marah saat dia berbicara. Tulip kecil, kamu tercela. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Saya tidak ragu dengan pertanyaan yang Anda ajukan. Damas Tulip mencibir. Aku ingin tahu siapa yang menyebutkan sebelumnya bahwa dia masih memiliki 3000 tahun kehidupan, jadi dia tidak akan pernah menjadi jiwa roh manusia. Kubis aprikot yang berkobar menjawab dengan marah, bagaimana bisa sama? Dia adalah anak alam. Jika kita mengikutinya, kita selalu bisa berkultivasi dengan dia sebagai root kapanpun. Kita tidak perlu menghadapi hukuman Tuhan di bawah perlindungannya. Bahkan jika dihadapkan pada kejatuhan, dia secara alami akan berubah menjadi pohon kuno alam. Sebagai temannya, saya secara alami akan terlahir kembali di bawah perlindungan pohon kuno alam. Siapa yang peduli dengan kehidupan 3000 tahun ketika Anda dapat memiliki keabadian? Kata-kata Blazing Apricot Cabage tidak meyakinkan Damas Tulip, tetapi mencerahkan Tang Wulin. Tang Wulin tidak berharap anak alamnya memiliki pengaruh yang begitu kuat pada benda-benda roh langit dan bumi ini. Ye Xinglan, Xie Xie, Yuanen Yehui, dan Yue Zhenyu tercengang menyaksikan skenario ini saat ini. Binatang buas ini unik karena mereka berubah dari ingin membunuh 7 monster Shrek menjadi bertarung di antara mereka sendiri untuk menjadi jiwa roh Tang Wulin. Seberapa cepat perubahan sikap mereka membuat beberapa orang terperangah. Namun, sepertinya pergantian peristiwa ini adalah hal yang baik. Tulip Damas berbicara kepada Tang Wulin, anak alam, aku bisa mengizinkan kalian semua untuk mendapatkan satu item roh lagi masing-masing. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda jenis mana yang paling berharga. Itu mengkhianati temanmu sendiri demi keuntungan pribadi. Little Tulip, apa kau tidak malu? Binatang buas lain melesat dengan marah. Tulip Damas menderu-deru, kalian semua tidak tahu apa-apa. Apakah Anda belum menemukan apa jiwa bela dirinya? Itu adalah Kaisar Blue Silver, leluhur Kaisar Blue Silver yang sama dari Sekte Tang, Tang San. Pilihan pertama Tang San adalah aku di awal. Sebagai keturunannya, anak alam harus memilih saya. Kalian semua lebih baik berhenti berlomba karena kalian tidak mungkin menang atasku. Saat dia mengatakan itu, Damas Tulip berkedip sekali saat lingkaran ungu berkabut dilepaskan dari tubuhnya secara instan. Aura dari 5 binatang lainnya sangat melemah. Ini seharusnya menjadi kemampuan Damas Tulip untuk menekan tanaman lain yang dia sebutkan sebelumnya. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai orang yang cerdik, dia sangat menyadari bahwa tetap diam akan sangat bermanfaat dalam keadaan seperti itu. Little Tulip, kamu tidak bisa bertindak seperti ini. The Nature Child ditemukan oleh kita semua bersama. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan keabadian kita. Bukankah kamu sedikit egois karena menginginkan ini semua untuk dirimu sendiri? Kubis aprikot yang berkobar sangat marah. Tepat, saya tidak tahan lagi, kata pemuda berjubah biru yang merupakan yang termuda di antara 6. Little Frozen, pendahulumu telah mengikuti Holy Ice Douluo untuk naik sebagai dewa. Anda tidak berhak mengatakan hal-hal buruk tentang saya, kata Damas Tulip yang kesal. Tang Wulin baru menyadari bahwa orang termuda secara mengejutkan adalah rumput beku berujung 8. Pendahulunya adalah salah satu dari sedikit roh jiwa agung dari es suci Douluo Huo Yu Hao. Namun, Damas Tulip memikirkannya ketika dia ditantang untuk memanjakan dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan menarik kembali aura ungunya sebelum kembali ke teman-temannya. Little Blazing benar, ini adalah kesempatan untuk semua orang dan kami semua bertindak secara impulsif. The Nature Child pasti memikat kita semua. Agar adil kepada semua orang, mengapa kita tidak menjelaskan kemampuan kita dan membiarkan Nature Child menentukan pilihannya? Sebagai Raja Rumput Abadi, dia memilih untuk menjadikannya kesempatan yang adil bagi semua orang. 6 rumput abadi besar semuanya melihat ke arah Tang Wulin. Kubis aprikot yang berkobar berbicara dengan penuh semangat, aku adalah kubis aprikot yang berkobar. Saya lahir di danau yang tengah dari mata terpolarisasi api es. Saya peringkat tertinggi untuk tanaman tipe api. Saya telah memberitahu Anda tentang efek yang diperoleh setelah bergabung dengan saya. Meskipun saya tidak begitu cocok dengan atribut Anda, saya harus memberitahu Anda bahwa Tang San pernah menggunakan pendahulu saya dan juga pendahulu Little Frozen untuk melakukan pemurnian tubuh api es untuk memperkuat tubuhnya kembali di awal waktu. Meskipun kami tidak berhasil menjadi cincin jiwanya, pendahulu kami sangat membantu kultivasinya. Pemurnian tubuh api es. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mengetahui hal ini juga. Rumput beku berujung 8 melanjutkan, ya, itu benar. Saya kebalikan dari Little Blazing. Saya lahir di mata air es kutub yang merupakan kebalikan dari mata air yang terang. Aku adalah rumput abadi yang paling dingin. Binatang buas yang dikenal sebagai Little Black terus berbicara, aku adalah Little Black dan aku adalah Black Jade Divine Bambu yang telah berkultivasi selama 160.000 tahun. Saya sangat cocok dengan Anda. Jiwa bela diri Anda akan sangat diperkuat dan ditingkatkan setelah menyerap saya. Saya akan meningkatkan kekencangan sisi lembut Anda.
Semua tanaman merambat Blue Silver Emperor Anda dapat diubah menjadi Black Jade Blue Silver Spears dengan kekuatan yang tak tertandingi. Saya akan memperkuat kemampuan tempur jiwa bela diri Anda dalam skala besar. Dua binatang lainnya berjalan maju secara terpisah. Orang di sebelah kiri berbicara, aku adalah embun pandangan menusuk yang berkembang menjadi bentuk manusia. Holy Eyes Douluo Huo Yuhao memilih pendahulu saya dan menerima kemampuan luar biasa untuk mengolah mata roh dan mata setan ungu. Meskipun saya baru berkultivasi selama 110.000 tahun, saya sudah melewati rintangan pertama dari hukuman Tuhan, jadi saya bisa dianggap sebagai binatang buas. Aku akan menjadi keuntungan besar bagi mata iblis ungumu jika kau memilih untuk bergabung denganku. Orang terakhir juga orang dengan tubuh paling tebal di antara binatang buas. Aku adalah labu cacing tanah. Saya telah berkultivasi selama 190.000 tahun. Anda akan mendapatkan cincin jiwa oranye setelah menyerap saya. Meskipun kita semua adalah binatang buas, hanya binatang 200.000 tahun dengan basis budidaya yang mendekati hukuman besar kedua yang akan memungkinkan Anda untuk memiliki jiwa roh oranye. Inilah perbedaan peringkatnya. Saya memiliki kemampuan giliran cacing tanah, jadi saya memiliki atribut bumi. Saya bisa merasakan sepotong tulang jiwa atribut bumi yang sangat kuat di tubuh Anda. Bergabung dengan saya akan memungkinkan Anda memiliki peningkatan yang luar biasa dalam kemampuan Anda untuk mengendalikan bumi dan bahkan meningkatkan keterampilan tulang jiwa Anda dalam skala besar. 5 binatang besar masing-masing memperkenalkan diri mereka sendiri-sendiri. Damas Tulip akhirnya berbicara, semuanya benar. Selain itu, kita semua adalah makhluk buas dengan kecerdasan. Memilih salah satu dari kami untuk menjadi jiwa roh Anda akan memberi Anda sepotong tulang jiwa ketika Anda bergabung dengan kami selama terobosan Anda berikutnya ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai perbandingan, menurut saya, labu kecil dan hitam kecil paling cocok untuk Anda. Penilaian ini sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan dan kesesuaian Anda. Tang Wulin diam. Dia merasa kewalahan dengan banyak pilihan saat ini. Cincin jiwa dan tulang 100.000 tahun benar-benar merupakan tujuan akhir bagi seorang master jiwa. Saat ini, ada 6 makhluk yang bersedia menjadi jiwa rohnya dan menunggu dalam barisan untuk menentukan pilihannya. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi itu juga memberinya keputusan yang sulit. Sebelum saya membuat pilihan, akankah senior dengan ramah memberitahu saya alasan mengapa Anda sangat menghargai Nature Child? Apa arti mendalam dari Nature Child? Tang Wulin bertanya. Bahkan Atlas Douluo Yunming tidak mampu menjawabnya kembali di awal. Saat ini, sepertinya ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk mendapatkan jawaban saat dia menghadapi binatang jenis tumbuhan ini. Tulip Damas terdiam sesaat sebelum dia berbicara, anak alam adalah benih yang dikenali oleh alam yang agung. Benih? Tang Wulin bertanya dengan heran. Tulip Damas mengangguk. Ya, benihnya. Benih yang juga dikenal sebagai Nature Seed. Benih seperti itu hanya muncul beberapa kali dalam sejarah. The Nature Seed hanya lahir ketika Nature Heart dihancurkan di benua. Dengan kata lain, tanaman yang berada di puncaknya di dunia membudidayakan benih seperti itu dan mempercayakan anak alam dengannya saat alam hancur. The Nature Child akan mencari kesempatan untuk berkecambah sedemikian rupa sehingga alam dapat berkembang biak dan menghuni sekali lagi. The Nature Seed dapat ditemukan pada tumbuhan atau hewan apapun, tetapi ini adalah pertama kalinya kami mengetahui bahwa itu muncul pada manusia. Garis miring terbalik. 917 3 pertanyaan. Pada titik ini, tatapannya menjadi kusam. Terus terang, kami tidak percaya bahwa Akademi Shrek dimusnahkan sampai kami merasakan aura anak alam dalam diri Anda. Anak alam sebelumnya adalah pohon emas di Akademi Shrek. Keberadaannya telah mendukung alam. Sekarang aku memikirkannya, itu sudah jatuh. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan terkejut setelah mendengarkan kata-katanya. Pohon emas telah jatuh seperti yang disebutkan oleh Damas Tulip, sedangkan anak alamnya telah dibentuk dengan bantuan pohon emas. Sebenarnya, dia telah menyelesaikan cincin jiwa anak alam bahkan sebelum pohon emas jatuh. Apa yang menyebabkan alam dihancurkan dengan sangat tajam? Tanpa diragukan lagi, itu adalah tindakan sembrono umat manusia. Tang Wulin merasa berat di dadanya ketika dia memikirkannya karena dia adalah bagian dari umat manusia. Apa yang akan terjadi jika Nature Seed tidak berkecambah dan berakar? Douluo yang asmara tiba-tiba bertanya. Ekspresi Damas Douluo berubah. Kemudian, alam akan layu dan itu akan menjadi kiamat di dunia manusia. Semua makhluk hidup secara bertahap akan mati karena rusaknya rantai makanan. Benua Douluo akan berada di jalur menuju pemusnahan total. Pada akhirnya, tidak ada yang akan bertahan. Kata-kata ini terdengar tidak menyenangkan sehingga 7 monster Shrek terkejut saat mendengar ini. Mereka memikirkan situasi saat ini di benua itu. Jiwa binatang sudah terancam punah atau punah, dan teknologi umat manusia berkembang pesat. Hampir setiap kota besar telah berubah menjadi hutan beton sementara habitat makhluk hidup lainnya dihancurkan dalam prosesnya. Jika ini terus berlanjut, akankah dunia tidak ada lagi ketika semua hutan di benua itu hilang? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Bahkan Damas Tulip terdengar seperti dia berlebihan untuk menarik perhatian. Namun, hasil seperti itu sepertinya tidak terhindarkan. Apakah kasus makhluk jiwa sebagai spesies yang terancam punah tidak terbukti? Tang Wulin berkata, jadi, apa yang harus saya lakukan sebagai anak alam? Damas Tulip menggeleng bingung. Saya sudah di sini sejak saya lahir. Semua pengetahuan saya tentang Nature Child tertanam dalam gen saya dan hanya itu yang saya tahu. Saya juga tidak tahu apa yang harus Anda lakukan sebagai anak alam, tetapi saya yakin bahwa kita semua akan membantu dan melindungi Anda dengan harapan suatu hari nanti, Anda akan cukup kuat untuk menghidupkan kembali alam. Tang Wulin mengangguk dengan lembut. Tanggung jawab baru yang besar baru saja ditambahkan ke beban di pundaknya. Mata Damas Tulip dipenuhi dengan antisipasi. Jadi, apa pilihanmu? Tang Wulin terdiam sesaat sebelum dia berbicara,
karena kalian semua bersedia membantu saya, apakah Anda bersedia pergi dengan saya? Saya baik-baik saja tanpa salah satu dari Anda menjadi jiwa roh saya. Bagaimana kalau menjadi teman saya? Apakah itu bisa dilakukan? Keenam orang ini semuanya adalah binatang buas dengan basis budidaya lebih dari 100.000 tahun, sehingga status mereka dapat dianggap sebagai judul Doulos. Mereka semua adalah almitis bahkan tanpa armor tempur. Akan jauh lebih mudah untuk membangun kembali Akademi Shrek dengan bantuan mereka di masa depan. Damas Tulip tertegun sejenak tetapi segera tersenyum pahit. Itu tidak mungkin. Kami berbeda dari makhluk jiwa tipe tumbuhan biasa. Basis budidaya kami hanya 1/10 dari yang sebenarnya karena kami mengandalkan energi asal mata terpolarisasi APS untuk budidaya kami. Jadi, kita akan terus melemah, dan umur kita akan diperpendek secara signifikan begitu kita meninggalkan mata terpolarisasi APS. Tidak butuh waktu lama bagi hukuman dan kehancuran Tuhan untuk menyusul kita. Basis kultivasi kita akan berkurang bahkan jika kita memilih untuk menjadi jiwa roh. Oleh karena itu, kami tidak mungkin mengikuti Anda kecuali Anda mampu menyatu dengan kami semua sebagai jiwa roh Anda. Tang Wulin punya ide di benaknya. Aku tidak bisa melakukannya sendiri tapi aku punya teman-temanku. Mereka bisa menanamkan jiwa roh mereka juga. Oh benar, saya minta maaf karena saya begitu egois. Tang Wulin menjadi sedikit kesal karena tiba-tiba dia sadar. Dia menyadari bahwa jika binatang jenis tumbuhan ini memilih untuk menjadi jiwa roh mereka, binatang itu akan mati jika sesuatu menimpa mereka di masa depan. Tulip Damas tertegun sejenak sebelum dia berbalik dan melihat kelima binatang itu seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Kebingungan dikomunikasikan dengan cepat di antara 6 binatang besar. Tang Wulin hendak mengatakan sesuatu ketika dia dihentikan oleh tatapan Amorous Doulo yang mengisyaratkan dia untuk menunggu. Sesaat kemudian, Damas Tulip berbalik sekali lagi dan berbicara dengan Tang Wulin dengan sungguh-sungguh, skenario yang baru saja Anda usulkan bukanlah hal yang mustahil. Namun, saya harus memverifikasi beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, sebagai anak alam, maukah kamu selalu bersama dengan rekan-rekanmu? Tang Wulin memandangi rekan-rekannya sebelum berbicara dengan tegas, kita pasti akan bersama, jika tidak setiap detik atau menit, setidaknya untuk pemulihan Akademi Shrek. Tulip Damas berbicara, pertanyaan kedua saya. Di masa depan, bagaimana Anda berencana untuk mengelola mata terpolarisasi APS kami? Mata terpolarisasi APS adalah salah satu dari 3 tanah berharga dengan nilai tertinggi di dunia saat ini. Saya tidak yakin apakah 2 lainnya masih ada, tetapi saya pasti dapat memberitahu Anda bahwa Ichevire Polaris Ice akan sangat membantu Anda jika Anda ingin menghidupkan kembali alam suatu hari nanti. Tang Wulin berbicara, maksudmu aku bisa meminjam kekuatan dari sini? Damas Tulip berkata, saya tidak bisa membuktikan untuk yang lain, tapi dengan garis keturunan Raja Naga Emas Anda dan juga sebagai anak alam, Anda pasti bisa. Status Raja Naga telah membuat 2 jiwa roh Raja Naga di mata terpolarisasi APS mengikutimu, sementara status anak alam telah mendapatkan kepercayaan kami padamu. Oleh karena itu, Anda tidak hanya diizinkan untuk meminjam kekuatan dari tempat ini, tetapi Anda bahkan dapat mengambil semuanya. Bahkan Doulo yang asmara menarik napas dalam-dalam setelah mendengarkan kata-kata Damas Tulip saat dia menatapnya dengan linglung. Tatapan Tang Wulin teralihkan sejenak sebelum dia merenung sejenak. Kemudian, dia berbicara, saya tidak dapat memberikan jawaban yang pasti untuk pertanyaan ini sekarang, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya pasti akan menghidupkan kembali alam dengan kemampuan terbaik saya selama saya dapat melakukannya. Pada saat itu, saya akan membuat keputusan tentang bagaimana menggunakan mata terpolarisasi APS. Pada saat yang sama, sebagai murid Sekte Tang, saya akan selalu mematuhi janji yang dibuat antara mata terpolarisasi APS dan Sekte Tang dan saya tidak akan pernah menyalahgunakan kekuatan mata terpolarisasi APS. Meskipun Damas Tulip tidak berhasil mendapatkan janji tertulis dari Tang Wulin, dia malah tersenyum. Anda telah membuktikan diri Anda sebagai anak alam yang dipilih oleh pohon emas. Janji Tang Wulin untuk tidak menyalahgunakan kekuatan mereka dan melakukan sesuatu dengan gegabah telah membuat mereka tenang. Damas Tulip berbicara, ini adalah pertanyaan terakhir saya. Atau mungkin, saya harus mengatakan itu adalah kondisi yang kami usulkan. Kami berharap saat-saatnya tiba, sebagai anak alam, Anda akan menabur benih alam di suatu tempat di mana Anda akan menanam benih dari kami berenam di sekitar Anda. Tang Wulin tertegun sejenak, tetapi dia langsung menjawab, selama saya mengerti cara menabur benih dan waktunya telah tiba bagi saya untuk menanam benih alam, saya pasti akan melakukannya. Itu sudah diselesaikan. Tulip Damas berjalan maju dengan langkah besar saat tangannya mulai membayangkan sesuatu di ruang di atasnya. Aliran cahaya terbentuk menjadi lurik cahaya yang luar biasa di udara sementara 5 binatang di belakangnya masing-masing menyulap lurik mereka sendiri. Kesadaran mereka melonjak ke dalam pikiran Tang Wulin segera setelah itu. Itulah 3 hal yang dia janjikan sebelumnya. Tolong tanda tangani kontraknya. Setelah kontrak selesai, kami berenam akan menjadi Anda dan jiwa roh rekan-rekan Anda. Kami tidak akan pernah meninggalkan atau meninggalkan Anda, dan kami akan melalui kesulitan dan kesulitan bersama selamanya. Damas Tulip berbicara dengan tegas dan tegas. Tang Wulin sangat gembira sementara 4 orang lainnya dari Shrek Seven Monsters sangat gembira. Penambahan jiwa roh seperti itu sama dengan cincin jiwa beberapa ratus ribu tahun lagi. Semangat jiwa seperti itu setidaknya bisa memberi mereka 2 hingga 3 cincin jiwa dengan ketinggian yang mengesankan. Mungkin, keterampilan jiwa mereka tidak akan terlalu kuat, tetapi efek amplifikasi pada mereka pasti akan menjadi optimis. 918 Aliansi Ichevire. Itu adalah era makhluk jiwa yang terancam punah, jadi orang bisa membayangkan betapa sulitnya mendapatkan cincin jiwa 100.000 tahun. Ini hanyalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk semua orang.
Di bawah bimbingan Amorous Douluo, Tang Wulin menggigit jarinya dan mengeluarkan setetes darah sambil mengucapkan sumpah untuk menandatangani kontrak dengan Tulip Damas dan 6 binatang lainnya. Generasi selanjutnya memberi label kontrak ini Aliansi APS. Itu memiliki pengaruh besar pada masa depan Akademi Shrek dan bahkan sejarah seluruh benua. Kontrak sudah selesai. Wajah 6 binatang itu dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tampaknya tidak terganggu oleh fakta bahwa mereka akan segera menjadi jiwa roh. Damas Tulip berbicara dengan senyuman di wajahnya. Yang mulia, Anda dapat membuat pilihan sekarang. Yang mulia, Tang Wulin tercengang. Kubis aprikot yang membara juga tersenyum saat dia berbicara. Tentu, The Nature Child adalah kemauan alam. Anda adalah penguasa semua tanaman, jadi tentu saja kami menyapa Anda seperti itu. Sekarang, siapa yang ingin Anda pilih di antara kita? Tang Wulin mempertimbangkan sejenak sebelum berkata, saya memilih senior Damas Tulip. Dia membuat keputusan begitu cepat sehingga 6 binatang besar agak terkejut, termasuk Damas Tulip sendiri. Damas Tulip mau tidak mau bertanya karena penasaran. Yang mulia, bagaimana Anda bisa memutuskan untuk memilih saya begitu cepat? Tang Wulin berbicara dengan tulus, senior mampu lebih dari sekedar memberi saya cincin jiwa oranye dan kecerdasan tanpa akhir. Cincin jiwa oranye akan sangat penting dalam meningkatkan kemampuan fisik saya, jadi saya dapat memiliki tubuh yang lebih kuat saat saya terus meningkatkan garis darah Raja Naga Emas di masa depan. Selain itu, Anda juga mampu menghindari racun dan mengatur kehidupan tumbuhan. Anda sangat cocok dengan keterampilan anak alam saya dan juga Kaisar Blue Silver saya, jadi saya secara alami memilih Anda. 5 binatang yang tersisa kecewa, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Status Tang Wulin di hati mereka sudah sangat berbeda setelah kontrak ditandatangani. Tulip Damas berseri-seri dengan gembira. Yang mulia, untuk manusia, Anda memiliki selera yang luar biasa. Saya dapat melihat bahwa masih ada beberapa perbedaan antara basis kultivasi yang mulia dan peringkat 60, jadi saya akan menempelkan diri saya pada tubuh Anda dan menunggu perpaduan kita. Aura anak alam Anda juga bermanfaat bagi saya. Semua orang meninggalkan mata terpolarisasi APS untuk waktu yang singkat, jadi saya tidak berpikir bahwa kita akan memburuk terlalu cepat. Silakan ikuti saya, Yang mulia. Saat dia berbicara, Damas Tulip berbalik dan berjalan menuju Danau Ichevire Polaris Ice. Tulip Damas berhenti ketika mereka tiba di depan bunga ungu besar di tepi danau. Mereka pertama kali melihat bunga ini saat mereka turun dari langit saat pertama kali tiba. Itu adalah bunga terbesar di dalam seluruh mata terpolarisasi APS. Tulip Damas tersenyum dan berbicara, ini adalah tubuh asli saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya milik Anda, Yang mulia. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh Damas Tulip besar saat dia berbicara. Bunga besar itu menutup dengan cepat dan berubah menjadi kuncup bunga sebelum perlahan naik dan terbang menuju Tang Wulin. Tulip Damas yang sangat besar menyusut dengan cepat saat terbang ke Tang Wulin, sementara Kaisar Blue Silver Tang Wulin bergerak dengan sendirinya setelah dibimbing oleh bunga. Ada kilatan cahaya dari cincin jiwa hijau emas. Tang Wulin tidak bergerak saat bayangan emas segera muncul di dahinya. Itu berbentuk benih. Tulip Damas sangat gembira. Dia melambaikan tangan kanannya untuk memandu kuncup bunga kecil dari tubuh aslinya untuk bergabung ke area di antara alis Tang Wulin. Tang Wulin merasakan pancaran aroma yang memancar ke seluruh tubuhnya saat sensasi yang sangat nyaman menyapu dirinya. Benih alam terletak di dalam lautan jiwa yang mulia. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat menemani benih alam untuk saat ini. Damas Tulip sudah berlutut saat dia berbicara. Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Yang mulia, rekan-rekan Anda belum sampai di titik penghambat terobosan saat ini. Mengapa kita tidak semua mengerami diri kita sendiri di dalam Nature Seed untuk sementara? Kita bisa sangat meningkatkan diri kita sendiri selama kita memiliki cukup waktu untuk mengerami dan tumbuh ke peringkat jiwa roh oranye. Ini akan sangat membantu teman-teman yang mulia juga. Kubis aprikot yang berkobar memandang Tang Wulin dengan kerinduan yang besar. Ya, selain Sulizi, teman Tang Wulin lainnya belum dapat menembus ke level berikutnya. Tang Wulin berbicara, itu tidak akan menjadi masalah. Saya pikir mungkin saja rekan saya yang menyerap rumput abadi energi asal sekarang akan segera melakukan terobosan. Tulip Damas berbicara, maafkan saya, Yang mulia. Kami memiliki sedikit keberatan ketika kami membantu Anda dan rekan Anda dalam memilih rumput abadi. Ada sesuatu yang belum kami klarifikasi. Origin energi Immortal Grace benar-benar merupakan salah satu level tertinggi dari Immortal Grace yang tersedia, tetapi sangat eksklusif. Mungkin saja temanmu tidak bisa bergabung dengan jiwa bela diri tipe tumbuhan lain di masa depan setelah dia diinfuskan dengan energi asal. Jadi, tidak ada dari kita yang cocok untuknya. Dia akan membutuhkan yang lain dengan energi asal untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan jiwanya dalam skala besar. Kekuatan jiwanya setidaknya akan melebihi yang lain dengan peringkat yang sama sebesar 40%. Selain itu, rumput abadi energi asal benar-benar dapat berubah menjadi cincin jiwa ke-6 selama menerimanya. Kita harus melihat apakah origin energi Immortal Grace menyetujuinya selama proses fusi dan bersedia meninggalkan fondasinya untuk menjadi jiwa rohnya. Saya memang tidak mau sebelumnya, tapi bagaimana saya bisa menolak di hadapan Nature Child? Aliran cahaya putih muncul dari tempat di mana origin energi Immortal Grace telah dipetik dan diubah menjadi sosok putih. Tang Wulin sangat terkejut karena ia berwujud seorang pemuda gemuk yang tampak agak mirip dengan Sulizi. Apakah bentuk itu berubah? Kamu Damas Tulip menatapnya dengan heran. Origin energi Immortal Grace terdengar sedikit kesal saat dia menjelaskan, silsilah energi asal saya berbeda dari Anda semua. Aku bisa mengambil wujud manusia tanpa perlu menanggung hukuman ilahi setelah 100.000 tahun, dan aku hanya akan menghadapi hukuman dewa pertamaku ketika aku mencapai 150.000 tahun. Saya tidak tahan dengan suara obrolan Anda yang terus-menerus setiap hari, jadi saya tidak mengungkapkan sosok manusia saya.
Sejak Nature Child turun ke atas kita hari ini, aku tidak punya pilihan selain membiarkan tubuh asliku diserap oleh bocah kecil gemuk itu. Apalagi yang bisa saya katakan? Akankah Yang Mulia mengambil benih saya dan menganggap saya sebagai salah satu wali Anda ketika Anda menabur benih alam di masa depan? Benih putih bulat sempurna terbang keluar dari tangannya dan tiba di hadapan Tang Wulin saat dia berbicara. Tang Wulin bahkan tidak perlu melakukan kontrol karena semburan kekuatan hisap secara alami dihasilkan dari dahinya yang menarik benih Origin Energy Immortal Grace ke dalam Nature Seed. Origin Energy Immortal Grace memberi hormat kepada Tang Wulin dengan hormat sebelum dengan riang melompat ke langit dan langsung menuju Sulizi. Tepat pada saat dia mendarat di Sulizi, aura meledak dari tubuh Sulizi. Tampak jelas bahwa dia telah menerobos ke alam baru. Cincin jiwa merah muncul di sekitar tubuhnya setelah dia menyatu dengan Origin Energy Immortal Grace. Seutas benang emas menghiasi bagian atas cincin jiwa merah. Ini hanya bisa diberikan oleh makhluk jiwa dengan basis budidaya lebih dari 100.000 tahun. Sementara itu, bayangan hantu Origin Energy Immortal Grace muncul dan bergoyang di belakang punggungnya. Tidak ada keraguan bahwa keterampilan jiwa ke-6 Sulizi akan begitu kuat sehingga dia akan mengejutkan semua orang dengan roti sebagai master jiwa tipe makanan. Cincin jiwanya tidak mungkin berwarna oranye keemasan, tetapi dia tidak kalah dibandingkan dengan teman-temannya. Ini karena Ye Xinglan, Yuanen Yehui, Xie Xie dan Yue Zhengyu dari Shrek Seven Monsters telah mencapai 6 cincin jiwa. Hanya ada Su Xiaoyan dan Tang Wulin yang masih berada di basis kultivasi 5 cincin. Cincin jiwa ke-6 Sulizi sudah berumur 100.000 tahun. Selama dia mau, Origin Energy Immortal Grace bisa memberinya 3 atau bahkan 4 cincin jiwa 100.000 tahun. Dengan kata lain, dia akan memiliki 1 cincin jiwa peringkat tinggi lebih dari teman-temannya. Hanya Su Xiaoyan dan Yue Zhengyu yang bisa menyusulnya setelah mereka menyatu dengan jiwa roh rumput abadi di hadapan mereka sekarang. Di sisi lain, Gu Yue juga 6 cincin ketika dia mengkonsumsi Velvet Skirich Chrysanthemum sebelumnya. Sebagai kapten, Tang Wulin tidak bisa menyisihkan lagi dari 6 jiwa roh agung ini untuk Gu Yue karena itu tidak adil. Sebagai anak alam, dia tidak bisa menarik diri bahkan jika dia mau. Dia adalah penanda tangan utama kontrak, jadi dia takut bahwa bis ini akan segera berubah menjadi musuh jika dia tidak memilih bis tipe tanaman untuk digabungkan. Ye Xinglan tersenyum gembira. Sungguh luar biasa bagi seorang master jiwa tipe makanan untuk memiliki cincin jiwa 100.000 tahun, dan ini adalah cincin jiwa ke-6-nya. Mengingat basis kultivasinya, Sulizi tidak mampu menyatu dengan jiwa roh dalam keadaan biasa karena tubuhnya tidak dapat menahan proses tersebut. Namun, dalam hal ini, Origin Energy Immortal Grace adalah jiwa roh yang menggunakan tubuh aslinya sebagai harta surga dan bumi untuk memberi makan dan menyatu dengan tubuhnya dengan usaha keras. Dia hanya perlu menyimpan sebagian energi untuk terus diserapnya di masa depan ketika dia mencapai peringkat yang lebih tinggi, dan kemudian dia tidak perlu khawatir bahwa tubuhnya tidak dapat menahan lagi. Kelompok bis masing-masing mengungkapkan tubuh aslinya. Kubis aprikot yang berkobar, bambu ilahi giok hitam, labu cacing tanah, rumput beku berujung 8, dan embun tatapan menusuk semuanya terbang dan mengecilkan tubuh mereka sebelum mereka bergegas menembus benih alam yang terletak di antara alis Tang Wulin. Tang Wulin merasakan segala macam aura mengalir di dalam tubuhnya. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwanya telah segera meningkat 1 peringkat di bawah makanan aura mereka. Mereka benar-benar pantas mendapatkan reputasi sebagai harta surga dan bumi peringkat bis. 919 bunga patah hati yang sakit hati. Setelah 6 binatang besar menyatukan tubuh aslinya ke dalam dirinya, bentuk manusia mereka mulai memudar. Yang Mulia, benih kami ada di tubuh asli kami. Kami secara alami akan meninggalkan mereka di Nature Seed pada saat kami mengubah diri kami menjadi jiwa roh untuk Anda dan teman Anda. Tidak perlu khawatir, kami akan tumbuh di sebelah Nature Seed sebagai penjaga saat Anda menaburnya. Bolehkah kami bertanya apakah masih ada surga dan bumi yang Anda dan rekan Anda butuhkan? Tang Wulin menoleh ke samping dan melihat ke arah teman-temannya. Kelompok itu sudah bersinar karena kegembiraan. Yue Zhengyu berinisiatif untuk berbicara, saya tidak. Kesempatan untuk menerima senior sebagai rekan jiwa roh saya di masa depan sangat berarti bagi saya. Kita harus belajar untuk puas, atau kita akan disambar petir sebagai hukuman. Sisanya mengangguk berturut-turut. Tang Wulin tersenyum dan berkata, mereka benar. Kita seharusnya tidak mengeringkan kolam untuk menangkap ikan. Meskipun Ichevire Polaris Ice mampu menumbuhkan tanaman dengan cepat, waktu tetap dibutuhkan. Kami tidak bisa mengambil terlalu banyak, dan lebih baik meninggalkan beberapa untuk mereka yang datang setelahnya. Mereka sudah mengambil 6 binatang besar, jadi tidak ada barang lain yang lebih berharga dari mereka di sini. Mereka benar-benar akan disambar petir jika mereka terlalu rakus. Senyuman Damas Tulip semakin lebar sekarang. Namun, dia merenung sejenak sebelum berbicara dengan Tang Wulin. Yang Mulia, bolehkah saya menyarankan Anda mencoba satu jenis benda roh? Jika Anda berhasil mendapatkan persetujuannya, itu mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda di masa depan sekali, atau mungkin saya harus mengatakan bahwa itu akan memberikan satu kehidupan lagi kepada Anda. Oh, Tang Wulin memandang Damas Tulip dengan heran. Tidak ada keraguan bahwa Damas Tulip sudah mempertimbangkan semua jenis masalah sepenuhnya dari sudut pandang Tang Wulin. Sekarang dia dipilih menjadi jiwa roh Tang Wulin. Tulip Damas berjalan ke samping saat tanaman berpisah satu demi satu, menampakkan batu besar sehitam tinta. Batu itu mencolok di antara begitu banyak benda roh. Ada bunga putih bersih dengan sedikit warna merah tumbuh di atas batu. Itu sangat luar biasa indah sehingga tampaknya memaksa jiwa seseorang menuju dirinya sendiri hanya dari pandangan sekilas. Apa yang? Tang Wulin bertanya dengan bingung. Namanya Lovesic Heartbreak Red. Pada kenyataannya, basis kultivasinya telah melebihi 100.000 tahun tetapi tidak akan pernah berubah menjadi makhluk jiwa.
Ini karena ia telah terperangkap di dunia spiritualnya sendiri, tanpa kemungkinan untuk melarikan diri. Tang Wulin berbicara dengan bingung, The Lovesick Heartbreak Red. Jadi maksudmu ini adalah Lovesick Heartbreak Red legendaris yang digunakan oleh pendiri sekte Tang, Tang San, untuk membangkitkan istrinya, Softbone Douluo. Ini adalah item roh yang dianggap paling mabuk cinta di seluruh kerajaan tumbuhan. Tulip Damas mengangguk. Tepat, Tang Wulin telah membaca tentang rumput abadi ini dalam catatan sejarah tentang pendiri sekte Tang, Tang San. Dia tidak berharap menemukannya tumbuh di sini di mata terpolarisasi api es. Menurut legenda, rumput abadi ini mampu membangkitkan orang mati dan memulihkan daging menjadi tulang belulang, tetapi hanya bisa dimiliki oleh orang yang mabuk cinta. Mereka yang tidak memiliki pengabdian yang benar-benar tidak terbagi tidak akan pernah bisa memetik rumput abadi ini. Tang Wulin bertanya, jadi, bagaimana cara saya memetiknya? Damas Tulip berbicara, kamu harus memikirkan kekasihmu, orang yang paling dipegang hatimu, sementara kamu meludah seteguk darah ke atasnya. Kemudian itu akan jatuh dengan sendirinya, menandakan persetujuannya terhadap Anda. Jika tidak, Anda tidak mungkin memetiknya, tidak peduli seberapa kuat Anda. Yang mulia, tidak ada salahnya mencoba jika ada seseorang yang Anda cintai di hati Anda. Tanpa disadari, Tang Wulin menoleh ke samping dan menatap Gu Yuena yang duduk bersila di kejauhan. Kehangatan segera muncul di hatinya. Seluruh sejarah mereka bersama sepertinya muncul di depan matanya dalam sekejap. Dia ingat bagaimana dia hanya akan menanggapinya ketika mereka pertama kali bertemu. Dia jelas diberkahi dengan bakat alami yang luar biasa, namun dia akan selalu menemaninya, tetap di sisinya seperti aksesori. Mereka saling mencintai seiring waktu, dan hal-hal berkembang secara bertahap dari sana. Perasaan lembut tetap terjalin di sekitar hati mereka sepanjang waktu. Baru pada hari yang menentukan itu ketika dia tiba-tiba mulai memperlakukannya secara berbeda. Seolah-olah dia menolaknya, namun dia mengerti bahwa semua yang dia lakukan adalah melindunginya dari bahaya. Pada akhirnya, dia akhirnya tersentuh oleh pengakuannya di Danau Dewa Laut. Mereka akhirnya berkumpul selama segmen takdir untuk 3 reinkarnasi. Dia pergi keesokan harinya, tapi dia meninggalkan sisik naga perak itu bersama dengan hatinya untuk menemaninya selama-lamanya. Dia mencintainya dari tulangnya, sementara dia sangat mencintainya. Perasaan yang mereka miliki untuk satu sama lain sama-sama dalam. Ketika dia harus menghadapi akibat dari kehancuran Shrek, dia tiba-tiba muncul di sisinya dan menggunakan tubuhnya untuk melindunginya dari ledakan besar yang disebabkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat 9. Tidak perlu terus-menerus membicarakan cinta. Seseorang hanya perlu menunjukkannya ketika itu benar-benar penting. Pada satu saat ketika dia muncul di langit, hati Tang Wulin benar-benar meleleh. Setelah itu, dia tidak mungkin membiarkan wanita lain melakukannya selama sisa hidupnya. Meskipun cinta di antara mereka mungkin masih harus menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak takut. Selama dia tahu bahwa dia mencintainya, dia bersedia untuk berjalan bergandengan tangan dengannya tidak peduli bahaya apa yang ada di depan. Dia membuatnya kuat. Terlepas dari kehancuran total Akademi Shrek, Tang Wulin tidak putus asa karena dia ada di sisinya. Dia akan selalu kuat untuknya, jadi dia akan bisa melindunginya dan cinta mereka. Memalingkan telapak tangannya, Tang Wulin memukul dadanya dengan punggung tangannya. Esensi darah di tubuhnya melonjak saat dia membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah yang dipenuhi dengan emosi sentimental dan cinta yang mendalam ke Lovesick Heartbreak Red. Darah hangat mengalir di sepanjang kelopak dan sepertinya menodai bunga besar itu. The Lovesick Heartbreak Red bergetar lembut sementara darah segar yang dimuntahkan oleh Tang Wulin perlahan meresap ke dalam bunga putih bersih, mengubahnya menjadi merah menusuk. Itu melayang dengan lembut dan mendarat di telapak tangan Tang Wulin. Seseorang yang dipenuhi dengan kualitas dan cinta yang terbaik dan paling mengagumkan. Tulip Damas sangat gembira karena Yang Mulia berhasil menerima persetujuan Lovesick Heartbreak Red, yang berarti nyawa ekstra baginya. Tentu saja, ini adalah peristiwa yang menguntungkan bagi dirinya sendiri sebagai jiwa roh, karena ini akan sangat meningkatkan peluang pembiakan benih alam di masa depan. Ketika mereka berdiskusi sebelumnya, Damas Tulip hanya membutuhkan satu alasan untuk meyakinkan sesama bis. Alasan itu sangat sederhana dan langsung. Jika anak alam dapat menabur benih alam suatu hari, maka mereka akan menerima keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah jika mereka memilih untuk menemaninya. Di masa depan, mereka bisa menjadi pendiri lingkungan benua Douluo. Mereka hanya akan memiliki kesempatan seperti itu jika mereka mengikuti Tang Wulin. Jika Natursid tidak ditaburkan, maka itu berarti dunia alami benua Douluo pasti akan segera rusak. Bahkan jika mereka tinggal di tepi danau mata terpolarisasi api es, dapatkah telur-telur itu tetap tidak pecah ketika sarangnya hancur? Akan tiba saatnya mereka akan disingkirkan juga. The Nature Child telah muncul, jadi mereka hanya bisa membayangkan seberapa besar kerusakan yang telah terjadi oleh alam. Hanya dengan bekerja sama sebagai satu untuk mendukung anak alam sehingga dia dapat menabur benih dengan sukses di masa depan, mereka memiliki peluang untuk hidup di dunia ini selama berabad-abad yang akan datang. Mungkin bahkan ada kesempatan bagi mereka untuk menjadi seperti rumput beku berujung 8 dan menemani Yang Mulia saat dia naik ke alam ilahi. Karena itu, mereka bersedia mengubah diri mereka menjadi jiwa roh asosiasi untuk generasi 7 monster Shrek ini. Ini juga akan sangat bermanfaat bagi proses peningkatan mereka jika mereka menemani anak alam, Tang Wulin. Di sisi lain, mereka juga punya motif egois. Mereka telah berada di tempat ini selama ribuan tahun. Meskipun mata terpolarisasi api es memiliki lingkungan yang sempurna untuk mereka, sebagai makhluk hidup bagaimana mungkin mereka tidak merindukan dunia luar. Ichevire Alliance dibentuk karena semua alasan ini. Tang Wulin menyimpan Lovesick Heartbreak Red dengan hati-hati di dalam kotak giok. Tidak ada kegembiraan di wajahnya, hanya kelembutan. Damas Tulip berkata, Yang Mulia, misi kami sudah selesai.
Tubuh asli kita menyatu ke dalam benih alam, jadi jiwa kita tidak dapat dipisahkan terlalu lama darinya. Saya akan bergabung kembali ke tubuh Anda. Tolong lakukan apa yang Anda dan teman Anda suka, Yang Mulia. Saat dia berbicara, jiwa bis masing-masing berubah menjadi aliran cahaya dan dimasukkan ke area antara alis Tang Wulin sebelum menghilang. Di masa mendatang, benih alam dalam tubuh Tang Wulin akan memelihara dan memelihara mereka. Pada gilirannya, mereka akan memberi penghargaan kepada Tang Wulin dengan memberikan pengaruh diam padanya, seperti bagaimana kekuatan jiwa Tang Wulin baru saja meningkat satu peringkat. Kekuatan jiwa Tang Wulin sudah mencapai peringkat 50, jadi dia tidak jauh dari peringkat 60. Ini sukses besar. Douluo yang asmara tersenyum gembira. Sejak bencana besar menyingsing di Sekte Tang, saya tidak pernah merasa seyakin yang saya rasakan hari ini, bahwa Anda semua pasti akan merevitalisasi Sekte Tang di masa depan. Beristirahatlah di sini. Kita akan pergi saat Gu Yue terbangun. Pada saat itu, racun 7 warna yang diusir oleh kesadaran pedang telah mengembun sekali lagi. Itu memenuhi lembah yang awalnya indah dengan warna-warna cerah. Jiwa naga ganda Ichevire masih berputar-putar satu sama lain dalam siklus tak berujung di atas Gu Yuena untuk melindunginya. Mereka tampaknya lebih dekat dengan Gu Yuena dibandingkan dengan Tang Wulin. Tang Wulin kembali ke sisi Gu Yuena dan duduk bersila di tanah sekali lagi. Lingkungan alami di sini luar biasa, dengan item roh langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak ada tempat lain yang lebih cocok baginya untuk menumbuhkan jiwa bela diri Kaisar Blue Silver selain di sini. 920 Apakah Gu Yue telah kembali? Anggota kelompok lainnya juga beristirahat dan bermeditasi sendiri. Perjalanan ke mata terpolarisasi api es telah menghasilkan keuntungan besar bagi mereka jauh melebihi apa yang mereka bayangkan. Mereka sekarang dilengkapi dengan fondasi yang kokoh untuk masa depan mereka. Su Lizzie terbangun sedikit lebih awal dari Gu Yuena. Wajahnya yang montok tidak bisa berhenti tersenyum saat melihat cincin jiwa merah baru di tubuhnya. Dia kemudian memanggil Origin Energi Immortal Grace untuk saling mengenal. Su Lizzie tersenyum tetapi menolak untuk berbicara tentang keterampilan jiwa keenam yang diberikan oleh rumput abadi energi asal ini. Dia hanya ingin mengatakan bahwa dia pasti akan mengejutkan semua orang dengan keterampilan barunya. Keterampilan jiwa tipe makanan yang dibentuk dari cincin jiwa 100.000 tahun sudah cukup untuk meningkatkan seluruh kekuatan skuadron mereka setidaknya satu peringkat bahkan jika efeknya tidak cukup untuk mengguncang alam semesta dan menggerakkan para dewa. Tang Wulin membuka matanya tepat ketika Su Lizzie dengan marah melompat-lompat di tempat karena kegembiraan. Tang Wulin tidak berhasil memasuki kondisi meditasi yang dalam karena perhatiannya pada Gu Yue. Dia segera terbangun begitu dia merasakan fluktuasi energi dari Gu Yue di sampingnya. Tepat setelah dia membuka matanya, dia menemukan Gu Yuena, duduk di seberangnya, membuka mata indahnya juga. Matanya yang besar dan ungu tampak murni seperti sebelumnya, sementara bulu matanya yang panjang berkibar berulang kali. Dengan rambut perak tersampir di bahunya, dia tampak pendiam dan tenang dengan udara dingin yang membuatnya tampak tidak bisa didekati. Auranya menjadi lebih kuat setelah dia menyerap esensi Velvet Skirich Chrysanthemum. Gu Yue, Tang Wulin memanggil dengan lembut. Apakah Gu Yue-nya sudah kembali? Jawab Gu Yue lembut. Di kejauhan, rekan-rekannya langsung terdiam dengan tatapan tertuju pada mereka berdua. Ayah. Begitu saja, semua orang meledak dengan tawa. Ekspresi Tang Wulin menegang saat dia memelototi Gu Yuena dengan bingung. Meski begitu, dia merasa seolah-olah beban berat terangkat dari pikirannya ketika Gu Yuena memanggilnya ayah. Mungkin itu karena Gu Yuena yang memanggilnya seperti itu tidak akan pernah meninggalkannya dengan mudah. Gu Yuena tersenyum manis pada Tang Wulin. Dia maju dan memeluk lehernya, sementara tubuh indahnya bersandar ke pelukannya. Tang Wulin buru-buru memeluknya. Perasaan puas yang dia dapatkan membuatnya merasa seperti darah yang dia keluarkan untuk Lovesic Heartbreak Red sebelumnya dapat diisi ulang dalam sepersekian detik. Gu Yue, ini untukmu. Tang Wulin mengambil kotak giok yang dia simpan di saku dadanya sebelumnya dan meletakkannya di telapak tangan Gu Yuena. Apa ini? Gu Yuena bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin berbicara dengan senyuman di wajahnya, ini adalah bunga. Jika Anda pernah menghadapi situasi berbahaya dan Anda terluka parah saat saya tidak di sisi Anda dapat mengkonsumsi bunga ini dan Anda akan baik-baik saja. Oke, ayah. Bunga adalah favoritku, Gu Yuena berbicara dengan semangat. Dia dengan kasar memasukkan Immortal Grace, yang terkenal paling mabuk cinta, di saku dadanya. Tang Wulin juga tersenyum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium lembut pipinya yang lembut. Gu Yue menggigil begitu lembut tapi bibirnya dengan cepat tersenyum dan pipinya memerah. Dia berbicara, terima kasih, ayah. Uhuk, haruskah kita pergi sekarang? Jangan menyiksa guk-guk saat seseorang sendirian di sini. Douluo yang asmara terdengar agak frustrasi. Baru saat itulah Tang Wulin menyadari bahwa teman-temannya masih menunggu mereka. Dia buru-buru menarik Gu Yuena berdiri sebelum dengan canggung berkata, ayo pergi. Skuad melepaskan armor tempur mereka sekali lagi, mengepakkan sayap mereka saat terbang ke udara. Saat asmara Douluo hendak menggunakan perisainya untuk melindungi semua orang saat mereka melewati racun 7 warna, Tang Wulin tiba-tiba mendengar suara damas tulip di benaknya. Tidak perlu merepotkan dirimu seperti itu. Lingkaran cahaya merah muda pucat beraroma ringan tiba-tiba menyebar dari tubuh Tang Wulin dan menutupi semua orang secara instan. Racun 7 warna itu adalah racun korosif yang menakutkan, tapi itu didorong menjauh dengan cepat seperti salju yang mencair segera setelah bersentuhan dengan lingkaran merah muda. Lingkaran itu tampaknya menghilangkan racun, dan itu menyebar ke sekitarnya dengan cepat. Tulip Damas pantas mendapatkan reputasinya sebagai raja tanaman yang mampu menekan semua racun. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin merasa telah membuat pilihan yang cukup baik. Tulip Damas tidak menyadari bahwa Tang Wulin memilihnya sebagai jiwa rohnya dengan begitu cepat karena teman-temannya menolak untuk melakukannya.
Sebagai kapten, Tang Wulin memiliki mentalitas untuk memilih jiwa roh yang telah ditolak. Tang Wulin takut Tulip Damas akan sangat marah jika dia tahu dia akan muntah darah. 10 hari kemudian, Tang Wulin mengemudikan kendaraan tempur jiwa saat dia bergerak di sepanjang jalan raya ke arah barat bersama Gu Yue. Hanya ada 2 orang di dalam kendaraan. Gu Yuena berseri-seri dengan gembira saat dia melihat pemandangan indah dari jendela dengan kegembiraan di wajahnya. Rasanya seperti karya wisata. Beberapa hari yang lalu, Tang Wulin membawa serta Gu Yuena mengunjungi Roh Kudus Douluo. Roh Kudus Douluo memeriksanya tetapi tidak dapat memahami mengapa dia belum pulih setelah mengonsumsi Velvet Skirich Chrysanthemum. Namun, dia memberitahu Tang Wulin bahwa itu pasti bukan karena khasiat obatnya tidak memadai. Velvet Skirich Chrysanthemum 100.000 tahun 100 kali lebih efektif daripada Velvet Skirich Chrysanthemum yang berumur 10.000 tahun. Bahkan satu kelopak dikatakan cukup untuk menyembuhkan kondisi Gu Yue. Satu-satunya penjelasan yang tersedia sekarang adalah bahwa saraf di otak Gu Yue belum terbuka seluruhnya, tetapi krisan secara bertahap akan berpengaruh. Dia harus bisa menyerapnya segera dan akhirnya pulih. Sementara itu, Tang Wulin membawa serta Gu Yuena saat mereka melakukan perjalanan selama 5 hari. Mereka akan tiba di ibu kota federal benua Douluo saat ini, Minggu, dalam 3 hari lagi. Tujuan mereka bukanlah Minggu, jadi mereka akan terus melakukan perjalanan ke barat sampai mereka tiba di ujung barat benua. Telah ada pertemuan antara Asmara Douluo Zhang Xin dan Saint Craftsman Zhen Hua, dan mereka berdiskusi secara menyeluruh sebelum membuat pengaturan yang cermat untuk Tang Wulin dan teman-temannya. Situasi di benua itu untuk sementara stabil untuk saat ini, tetapi ini adalah tahun yang penting. Sekte Tang menghadapi kehancuran total, dan itu adalah saat ketika para pendukung Akademi Shrek ditekan dengan sangat parah. Ada begitu banyak musuh yang menargetkan mereka sehingga mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi mereka semua. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah situasi bahkan jika kedua Master Aula Sekte Tang bekerja sama. Jadi, satu-satunya pilihan mereka adalah menunggu dengan sabar, setidaknya sampai gangguan itu mereda. Oleh karena itu, Tang Wulin dan teman-temannya memiliki rencana untuk dilaksanakan setelah mereka berbicara dengan Amorous Douluo, Zhen Hua dan Mu Ye. Pertama, bergabung dengan tentara tidak bisa dihindari, tetapi mereka tidak bisa mendaftar bersama. Akan terlalu mencolok bagi 8 dari mereka untuk dilihat sebagai sebuah kelompok, dan itu tidak akan bermanfaat bagi perkembangan mereka di ketentaraan. Pada saat yang sama, Zhang Xin membuat keputusan untuk mengizinkan Tang Wulin mendaftar menggunakan identitas aslinya dengan pertimbangan yang cermat. Dengan melakukan ini, mereka dapat maju atas nama Akademi Shrek secara resmi ketika mereka dapat mengambil sikap tegas di ketentaraan. Jika mereka mendaftar di tentara dengan menyamar, mereka akan menjadi target utama musuh mereka begitu mereka mengungkapkan bahwa mereka menyembunyikan identitas mereka. Namun, tingkat risiko mereka akan sangat meningkat jika mereka mendaftar menjadi tentara dengan identitas asli mereka. Hidup mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika mereka ditemukan oleh Master Jiwa Jahat. Mereka mungkin bisa dibunuh. Dengan demikian, lokasi di mana mereka bisa mendaftar akan berada di suatu tempat dalam kendali mereka atau tempat di mana mereka tidak akan mudah ditemukan. 8 dari mereka dipisahkan terlebih dahulu karena akan jauh lebih mudah menyembunyikan 1 orang di pasukan daripada menyembunyikan 7 dalam 1 pasukan tentara pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, Sekte Tang memanfaatkan hubungan rahasianya yang tersembunyi di sudut-sudut gelap untuk menugaskan mereka ke berbagai wilayah militer. Mereka semua menggunakan identitas asli mereka, tetapi hubungan mereka dengan Sekte Tang dan Saint Craftsman Zhen Hua disembunyikan menggunakan ikatan tersembunyi Akademi Shrek. Roh Kudus Douluo telah kehilangan semua minat dalam hidup, tetapi pengaruhnya terhadap Akademi Shrek masih kuat. Masih ada pendukung setia Shrek di ketentaraan seperti halnya Korps Angkatan Darat Nordsea yang masih menjadi tentara swasta yang disediakan untuk Akademi Master Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran-Kekaisaran. 8 dari mereka dibagi menjadi 4 pasangan, dengan setiap pasangan adalah pasangan. Ini akan bermanfaat karena mereka akan dengan mudah merawat pasangan mereka dan saling membantu saat dalam kesulitan. Selain itu, mereka tidak akan teralihkan dari pelatihan karena khawatir akan pasangannya atau kehilangannya. 920. 921 berangkat untuk mendaftar di Angkatan Darat. O Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Tang Wulin dan Gu Yuena ditugaskan ke lokasi terberat yang juga merupakan satu-satunya tempat tanpa pengaruh Sekte Tang dan Akademi Shrek di antara keempat lokasi yang ditetapkan. Namun, itu yang paling tidak bisa ditemukan. Tang Wulin membawa surat rekomendasi yang dikeluarkan secara pribadi oleh Roh Kudus Douluo untuk mewakili Akademi Shrek. Perjalanan Tang Wulin adalah yang terjauh dibandingkan dengan teman-temannya. Selain itu, kondisi Gu Yue saat ini membuatnya tidak mampu membantunya. Tang Wulin hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri bahkan setelah dia tiba di sana untuk mengatur tempat bagi Gu Yue untuk menetap. Kondisi Gu Yue bahkan tidak mengizinkannya memasuki barak. Bagaimana dia bisa bertugas di militer ketika dia masih bertingkah seperti anak kecil? Hati Tang Wulin terkoyak oleh emosi yang saling bertentangan. Dia berharap bahwa Gu Yue bisa menjadi lebih baik segera tetapi dia juga berharap bahwa dia bisa tetap di sisinya seperti. Dia takut ada kemungkinan bagus bahwa dia akan pergi begitu dia menjadi berpikiran jernih, terlepas dari rahasia yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Ini adalah sesuatu yang Tang Wulin tidak akan pernah setujui dengan sukarela. Meskipun dia tidak akan memanfaatkan amnesia Gu Yuena, Tang Wulin sangat gembira dan sangat termotivasi selama dia bisa menghabiskan setiap hari bersamanya. Namun, dia harus melanjutkan dengan hati-hati. Dia sudah berusaha sekuat tenaga dalam perawatan Gu Yuena, jadi kondisi tubuhnya akan menentukan apakah dia bisa pulih sepenuhnya. 3 hari kemudian, mereka berputar melewati sisi Mingdu dan memasuki wilayah barat benua.
Jalan-jalan di barat semuanya berkembang dengan baik, setidaknya seperti itu selama beberapa ratus kilometer di sekitar kota Mingdu. 2 hari kemudian, Tang Wulin akhirnya mulai melihat gurun besar yang membentang sejauh mata memandang. Di sisi barat benua Douluo, ada wilayah yang awalnya bukan bagian dari Douluo. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, itu terbentuk dan terkait dengan benua Douluo setelah pergeseran tektonik telah menyebabkan tabrakan dengan benua bulan matahari. Pada saat itu, wilayah tersebut adalah milik Kekaisaran Matahari Bulan. Kemajuan pesat teknologi jiwa di zaman modern ini sangat erat kaitannya dengan berbagai jenis logam langka yang dibawa oleh benua Matahari Bulan selama ini. Tang Wulin mengalihkan kendaraan tempur ke mode gurun saat mereka memasuki gurun. Dia masih bisa mengemudikan kendaraan dengan mulus tapi dengan kecepatan lebih rendah. Keuntungan terbesar dari teknologi jiwa adalah tidak perlu seorang master jiwa khawatir tentang tidak memiliki kekuatan yang cukup, karena dia masih dapat menggunakan kekuatan jiwanya sendiri jika perlu. Basis budidaya Tang Wulin sudah mendekati peringkat 60 sekarang, jadi tidak merepotkan sama sekali untuk kekuatan jiwanya untuk mendorong kendaraan tempur jiwa ini ke depan. Untungnya, dia dapat mengandalkan navigator untuk membimbingnya atau akan sangat mudah baginya untuk kehilangan arah di gurun yang tak terbatas ini. Menurut jadwal mereka, dibutuhkan kira-kira 5 hari bagi mereka untuk tiba di wilayah paling barat setelah memasuki gurun. Mereka berangkat dari Heaven Doe City dan melintasi hampir setengah benua besar sebelum mereka dapat tiba di tujuan dengan total keseluruhan perjalanan 10.000 km. Orang hanya bisa membayangkan seberapa jauh tempat itu. Mereka telah melakukan perjalanan selama sehari di padang pasir ketika Tang Wulin menghentikan mobilnya ketika matahari mulai terbenam. Aku sangat lelah, ayah. Gu Yue dengan genit berkata kepada Tang Wulin setelah dia melompat turun dari mobil dan meregangkan anggota tubuhnya. Tang Wulin melirik ke langit. Malam gurun sangat sunyi dengan angin yang sesekali bertiup, membawa serta debu dan pasir. Udara sangat gersang, tapi langit sangat cerah. Saat itu masih senja, dan matahari yang terbenam di kejauhan sepertinya terhubung dengan tepi gurun. Dia belum pernah ke gurun sebelumnya, jadi dia tidak pernah menghargai betapa indahnya pemandangan itu. Tang Wulin tersenyum dan berbicara, cobalah untuk menahannya selama beberapa hari lagi. Kita membutuhkan 2,5 hari lagi sebelum kita dapat melintasi gurun dan memasuki Fire Basin. Kita akan memasuki Gunung Skirich setelah keluar dari Fire Basin, lalu kita hampir sampai di tujuan. Gu Yuena mengerutkan kening dan berbicara, ayah, saya tidak suka berada di sini. Tidak ada yang enak untuk dimakan. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa dan berkata, tidak apa-apa. Kami memiliki persediaan jatah kering yang memadai. Tidak banyak yang bisa kita gunakan untuk membuat api di gurun, jadi puaslah dengan makanan yang kita miliki. Kita dapat menemukan tempat untuk beristirahat dan mengatur diri kita sendiri setelah kita melintasi gurun dan memasuki Fire Basin. Gu Yuena bukan satu-satunya yang tidak menyukai tempat itu, karena dia memiliki perasaan yang sama. Sebagai anak alam, diharapkan dia akan merasa tidak nyaman di gurun. Tidak ada tumbuhan di sini, jadi tidak mungkin dia bisa meminjam kekuatan apapun dari lokasi. Tempat favorit guru jiwa tipe tumbuhan adalah hutan atau danau yang subur untuk memelihara dan memelihara dirinya sendiri. Jika Tang Wulin berkultivasi di gurun ini, dia akan khawatir bahwa tidak ada waktu yang dapat dibandingkan dengan berkultivasi selama 1 hari di hutan. Tidur di mobil malam ini. Aku akan memberimu jatah. Ada 3 baris kursi mobil di kendaraan tempur dengan 2 baris kursi yang bisa dilipat di belakang dibuat menjadi tempat tidur kembar. Tampak jelas bahwa tidur di dalam mobil tidak akan menjadi masalah. Ini juga alasan mengapa Tang Wulin berani membawa serta Gu Yuena saat mereka memasuki gurun dengan cara yang begitu sederhana dan langsung. Akan jauh lebih cepat untuk melakukan perjalanan dengan pesawat menggunakan armor tempur mereka, tetapi mereka akan tersesat tanpa peralatan navigasi di kendaraan tempur. Selain itu, terbang di gurun bukannya tanpa bahayanya sendiri. Meskipun jiwa binatang di gurun itu langka, masih ada beberapa. Gurun memiliki sedikit sumber daya yang dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga manusia jarang mengembangkan daerah tersebut. Ini memungkinkan sejumlah kecil makhluk jiwa di sini untuk hidup bebas. Keduanya dengan santai makan jatah kering. Sejak pusaran garis darah muncul di tubuhnya, Tang Wulin menemukan bahwa nafsu makannya telah berkurang. Pusaran garis darah mampu menyerap energi asal eksternal sambil menyesuaikan energi di dalam tubuhnya. Dia tidak membutuhkan banyak makanan seperti sebelumnya untuk mengisi kembali energinya. Setelah pusaran terbentuk, garis keturunannya tumbuh dengan sendirinya dengan pengaruh keheningan atas Tang Wulin. Jelas bahwa Gu Yue tidak begitu tertarik untuk makan ransum tapi dia berteriak dengan semangat saat malam tiba. Ayah, lihat, ada begitu banyak bintang di langit. Luar biasa. Gurun tampaknya lebih dekat ke langit. Bintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung tinggi di atas, tapi rasanya seperti mereka bisa menyentuhnya. Malam yang seharusnya gelap dipenuhi dengan keindahan seperti mimpi di bawah iluminasi bintang-bintang. Gu Yuena bersandar di bahu Tang Wulin saat dia duduk di atas bukit pasir. Sepasang mata ungu besarnya tampak sedikit linglung. Tang Wulin juga terpana oleh pemandangan itu. Langit penuh dengan bintang sementara cinta sejatinya ada di sisinya. Hanya ada keduanya yang merangkul di hamparan gurun pasir yang sunyi. Dia berharap mereka bisa duduk bersama seperti ini selamanya. Gu Yue, apa kamu kedinginan? Tang Wulin merentangkan lengannya dan melingkarkannya di sekelilingnya. Perbedaan suhu antara siang dan malam di gurun sangat ekstrim. Gu Yuenan menggelengkan kepalanya. Saya tidak kedinginan. Ini tempat yang sangat indah. Apakah kamu kedinginan? Tang Wulin tidak bisa menahan senyum ketika dia berbicara. Tentu saja, tidak. Gu Yuena tidak berbicara lagi, tetapi hanya bersandar di dadanya. Tidak butuh waktu lama sebelum bulu matanya yang panjang itu perlahan turun saat dia tertidur di pelukannya. Dia cantik dan lembut seperti biasa saat dia tidur.
Tang Wulin tidak bisa menahan untuk mengangkat tangannya dan membelai pipinya dengan lembut. Dia sudah mulai terbiasa dengan tampilan baru Gu Yue sekarang. Satu-satunya hal yang paling ingin dia ketahui adalah bagaimana Gu Yue berubah menjadi Gu Yuena. Apa hubungannya dengan Naer? Ini terasa seperti beban di hatinya. Tidak mungkin dia bisa dengan sepenuh hati menganggap orang di pelukannya sebagai cinta sejatinya tanpa memahami ini. Tang Wulin duduk sebentar lagi sebelum dia menggendong Gu Yuena dan berjalan kembali ke sisi kendaraan tempur Sekte Tang miliknya. Dia membuka pintu dan menekan tombol untuk meratakan kursi belakang secara perlahan. Dia menempatkannya di kursi sebelum dia masuk ke mobil. Dia menutup pintu dan menikmati ruang sunyi yang hanya dimiliki oleh mereka. Dia masih bisa melihat langit penuh bintang melalui jendela kendaraannya. Gu Yuena sedang tidur nyenyak. Tang Wulin melepas selimut yang telah dia siapkan dari cincin penyimpanannya dan menutupi keduanya. Hatinya meleleh saat dia melihat dia tidur dengan sangat indah. Dia memeluknya dan menggunakan lengannya sebagai bantal, menutup matanya dengan puas. Pada saat itu, semua stres dan rasa sakitnya dibuang ke bagian belakang pikirannya. Seluruh dunianya hanya dia. Keduanya tidur nyenyak malam itu. Mereka hanya membuka mata ketika mereka tidak punya pilihan selain bangun setelah sinar matahari yang menusuk menyinari mereka melalui jendela. Gu Yuena meringkuk di pelukan Tang Wulin seperti anak kucing. Tang Wulin bangun dan menemukan lengan kirinya tetap sebagai bantalnya tetapi tangan kanannya sudah diletakkan di pantatnya. Itu bulat sempurna, melengkung dan lentur. Esensi darahnya yang telah naik di pagi hari segera mengalir ke selatan tak terkendali. Secara naluriah, Tang Wulin memutar tubuhnya menjauh, sedangkan Gu Yue seolah-olah telah kehilangan hambatan. Dia merengek beberapa kali dengan tidak memuaskan sebelum dia beringsut ke depan dan mendorong tubuhnya ke dadanya dengan erat. Dia bahkan melingkarkan kakinya yang panjang di sekitar pahanya. 922 kumbang setan pasir. Hati Tang Wulin menghela nafas sedih. Dia benar-benar penyihir kecil yang menjengkelkan. Dia benar-benar berharap bisa melahapnya dalam satu tegukan. Hatinya terbakar karena, jika bukan karena fakta bahwa dia belum mengklarifikasi hubungan antara Gu Yue dan Naer dan bahwa dia masih mengalami amnesia saat ini, dia pasti akan huhuh. Dengan usaha keras dan banyak kesulitan, dia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman gurita Gu Yuena. Tang Wulin menghembuskan napas lega dan meminum beberapa suap air dingin untuk menekan panas di hatinya. Gu Yuena membuka matanya dan menggunakan tangannya untuk melindungi dirinya dari pantulan sinar matahari dari jendela. Kemana kamu pergi? Sinar matahari terlalu menyilaukan dan tidak ada tirai. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa saat dia menamparkan pantatnya. Kenapa kamu masih bermalas-malasan di tempat tidur? Apakah kamu tahu jam berapa sekarang? Waktunya bangun. Kita harus melanjutkan perjalanan kita. Dia tidak akan pernah mengakui fakta bahwa dia melakukannya hanya karena dia terpikat oleh elastisitas bokongnya. Gu Yuena bergumam pada dirinya sendiri. Dia berbaring di sana dan menarik selimut menutupi kepalanya. Tang Wulin merasa jengkel, jadi dia berjalan ke kursi pengemudi di depan dan menyalakan mesin kendaraan tempur. Tidurlah sebentar lagi. Saya akan terus mengemudi. Anda bisa mendapat jatah jika lapar. Mereka ada di belakangmu. Terdengar tanggapannya dari balik selimut. Dia menyalakan mobil dan terus berkendara melewati gurun. Tang Wulin memilih jalur yang relatif lebih mulus untuk bepergian dan juga memperlambat mobil, agar Gu Yuena bisa tidur lebih nyenyak. Perjalanannya cukup mudah. Setelah 2 hari, kesepian diam-diam menyelimuti saat malam tiba lagi. Lagi pula, sudah 2 hari tanpa melihat makhluk hidup selain diri mereka sendiri. Untungnya, peta tersebut menunjukkan bahwa hanya ada sekitar setengah hari perjalanan yang tersisa sebelum mereka menyeberangi gurun dan tiba di Fire Basin. Gu Yue, apa yang kamu lakukan di sana? Tang Wulin menutup pintu dan menatap Gu Yue yang berjongkok di dekat kendaraan tempur, mengutak-atik pasir di tanah. Tidak banyak. Apakah menurutmu ada air di bawah pasir? Gu Yuena bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin menjawab, kurasa tidak. Dengan udara yang begitu gersang, kita pasti berada di tengah gurun pasir. Saya khawatir air hanya akan ditemukan jauh di dalam. Mereka memilih gundukan pasir besar yang terletak di tempat yang lebih tinggi sebagai tempat perkemahan mereka, sehingga mereka bisa melihat lebih jauh dan mencegah diri mereka tertutup oleh pasir yang mengapung. Gu Yuena duduk di tanah dan melambai ke Tang Wulin. Tang Wulin berjalan ke sisinya dan duduk ketika Gu Yuena bersandar ke pelukannya secara naluriah. Dengan kepuasan yang luar biasa, dia memejamkan mata dan menikmati kehangatan dari pelukannya. Apakah kamu bosan di sini? Tang Wulin bertanya. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Enggak, saya menikmati ini. Hanya ada aku dan ayah. Tang Wulin tersenyum. Tepat sekali. Hanya ada kami. Gurunnya sangat indah, tapi sayang sekali terlalu keras bagi kami untuk tinggal lama di sini. Gu Yuena menutup matanya tapi tidak berbicara lagi. Tang Wulin memeluknya saat dia menggunakan tangannya untuk perlahan-lahan menghaluskan rambut putih peraknya yang lembut dan halus. Setiap untaian sangat indah dan tembus cahaya seperti serat kristal. Dia merasa seperti dia bahkan bisa bermain dengan rambutnya sepanjang malam dan itu tidak akan mengganggunya. Sementara itu, Gu Yuena tiba-tiba bergerak. Dia membuka matanya tanpa sadar dan menatap ke kejauhan. Tang Wulin segera bereaksi terhadap situasi tersebut. Dia meraihnya dan menariknya ke dalam pelukannya. Pada saat yang sama, dia menyipitkan mata sementara cahaya keemasan melintas di sekujur tubuhnya, dan dia menginjak kaki kanannya ke tanah. Aliran cahaya keemasan terpancar dari kakinya melalui pasir. Puluhan meter jauhnya, naga emas meraung saat melompat keluar dari dasar gurun. Sebuah area pasir yang luas meledak dan butirannya tersebar di mana-mana. Makhluk mirip krustasea yang sangat besar bosan keluar dari tanah sambil mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Itu berguling di tanah sekali sebelum berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Itu rupanya terkejut, jadi dia berbalik dan melarikan diri.
Meskipun tubuhnya sangat besar, dengan diameter lebih dari 2 meter, ia merangkak begitu cepat hingga menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tang Wulin sebenarnya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang binatang jiwa gurun. Ketika dia melihat Gu Yue membuka matanya dan menatap ke kejauhan, dia merasakan bahwa ada makhluk jiwa yang menuju ke arah mereka. Dia telah menggunakan naga emas mengguncang bumi untuk mengejutkannya agar keluar. Tang Wulin tidak bermaksud untuk melukainya, sehingga naga emasnya mengocok bumi meledak di depan makhluk itu alih-alih menabrak langsung ke tubuhnya. Jika tidak, makhluk jiwa ini, yang tampaknya memiliki basis budidaya 1000 tahun, akan terbunuh di tempat. Gu Yuena berbicara sambil tersenyum, sepertinya kita tidak akan kesepian lagi. Tang Wulin tidak bisa menahan senyumnya saat dia berkata, ini adalah pertemuan pertama kita dengan makhluk buas di gurun. Cukup menarik, Gu Yue, kamu masuk ke mobil dulu. Saya akan mengamati sebentar untuk memastikan bahwa tidak ada bahaya yang masuk. Baik, Gu Yuena mengangguk dan kembali ke mobil dengan patuh. Tang Wulin menyipitkan mata dengan cahaya ungu berkilauan di matanya. Pada saat yang tepat, sensasi dingin dan menyegarkan langsung meledak di kedalaman matanya. Dia merasa saat malam tiba-tiba berubah cerah dan segala sesuatu dalam bidang visualnya menjadi lebih jelas. Apakah ini berkah dari Pierre Ching Gazedeo? Tang Wulin tidak bisa menahan sedikit senyum dari wajahnya. Agak mengesankan bahwa ada manfaat tambahan seperti ini setelah 6 binatang besar menempelkan diri mereka ke benih alamnya. Namun, senyuman itu dihapus dari wajahnya sesaat kemudian. Di kejauhan, ada banyak jalan setapak yang terbentuk di pasir. Sepertinya punggung bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya semuanya melonjak ke arahnya sekaligus. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata, dan dia menyesal menunjukkan belas kasihan beberapa saat yang lalu. Tidak diragukan lagi bahwa makhluk yang masuk ini dibawa oleh makhluk jiwa yang melarikan diri sebelumnya. Dia tidak tahu seberapa kuat makhluk ini. Tang Wulin segera berbalik dan berbicara dengan Gu Yuena yang duduk di kendaraan tempur Sekte Tang. Gu Yue, apapun yang terjadi, jangan keluar dari mobil. Aku akan menjaga bagian luar. Ada kilatan cahaya keemasan dari tubuh Tang Wulin saat dia berbicara, dan dia melepaskan jiwanya, Goldsong. Goldsong sudah agak besar sekarang. Ia mengayunkan tubuhnya, dan dengan kilatan keemasan lainnya, ia dengan cepat membengkak menjadi ular raksasa dengan panjang lebih dari 30 meter. Itu memposisikan dirinya di sekitar kendaraan tempur Sekte Tang dan menjaganya. Dengan beberapa aliran pancaran emas, Tang Wulin melepaskan baju besi perang dua kata, Dragon Moon. Sulit untuk membedakan teman dari musuh di gurun pasir ini jadi dia tidak akan pernah lengah. Kapasitas bertarungnya ditingkatkan ke peringkat Soul Sage dengan amplifikasi armor pertempuran, jadi secara alami lebih mudah untuk menanggapi situasi. Dengan kilatan keemasan lainnya, tombak naga emas muncul di tangannya. Tubuh Tang Wulin secara alami memancarkan aura garis keturunan. Dia berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah dia adalah pusat dari seluruh gurun. Punggungan bawah tanah bergerak begitu cepat sehingga mereka mendekatinya dalam beberapa saat. Saat cahaya kuning melintas di tubuhnya, Tang Wulin mendengus. Pasir di sekitarnya langsung tenggelam ke tanah, hingga seluruh gundukan pasir itu turun. Itu adalah kontrol gravitasi. Dia meningkatkan gaya gravitasi dalam sepersekian detik dalam radius 100 meter di sekitarnya, menekan pasir. Soul Beast gurun di kejauhan tidak bisa menggali jalan ke arahnya atau menyerang kendaraan tempur Sekte Tang dari bawah di bawah tarikan gravitasi yang begitu kuat. Seperti yang diharapkan, aliran makhluk tiba-tiba melompat keluar dari pasir. Itu adalah spesies yang sama dari makhluk jiwa mirip krustasea dari sebelumnya. Ratusan dari mereka mengepung Tang Wulin dan kendaraan tempur Sekte Tang miliknya. Binatang jiwa terbesar berdiameter lebih dari 5 meter. Kulit luarnya yang keras berwarna hitam kecoklatan sementara seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kental. Cangkang di punggungnya retak terbuka dan memperlihatkan sepasang sayap. 8 kakinya di bawah perutnya tampak setajam silet, terutama 2 di bagian depan. Kaki depannya yang seperti pedang bisa langsung terlihat ketika tubuh bagian atasnya terangkat sedikit. Kumbang gurun lainnya telah sedikit membesarkan dan melebarkan sayap mereka. Mereka mengeluarkan suara bersenandung saat mereka terbang, tetapi tidak ada yang berhasil memasuki zona gravitasi Tang Wulin yang meningkat. Efek kontrol gravitasi yang diciptakan oleh tulang torso Raja Naga Gunung sangat kuat, jadi Tang Wulin sama sekali tidak merasa cemas. Meskipun musuh bisa terbang, kemampuan mereka untuk melakukannya pasti akan terpengaruh oleh gaya gravitasi tinggi begitu mereka memasuki jangkauan kendali tulang torso Raja Naga Gunung miliknya. Tang Wulin berbicara dengan dingin, kami hanya lewat dan kami tidak memiliki niat buruk. Saya tidak menyakiti anggota klan Anda sebelumnya. Jangan mencari azabmu di sini. Kumbang terkemuka tentu saja binatang jiwa dengan setidaknya basis budidaya 100.000 tahun, jadi tidak mungkin ia tidak memahami ucapan manusia. Ia juga harus dilengkapi dengan kecerdasan yang memadai. Yang mulia, jangan menunjukkan belas kasihan. Ini adalah kumbang setan pasir, spesies makhluk jiwa yang sangat jahat. Mereka mengandalkan pengeringan cairan tubuh makhluk hidup untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Hewan dan tumbuhan adalah target mereka. Perhatikan bagian bawah kepala mereka. Ada bagian mulut yang sangat tajam yang mengeluarkan sekresi yang akan mencairkan dan menyedot semua energi mangsanya segera setelah menembus tubuh target. Alasan gurun terus meluas keluar sangat terkait dengan spesies kumbang setan pasir ini. Gurun berkembang karena mereka tak henti-hentinya melahap kehidupan tumbuhan di dalam dan sekitar gurun. Tidak diragukan lagi, mereka adalah pelaku utamanya. Kumbang setan pasir sebanyak ini hanya membutuhkan 1 hari untuk menghancurkan 1 kilometer persegi hutan. 923 Fire Basin. Suara yang bergema di kepala Tang Wulin adalah Damas Tulip. Mendengarkan suara itu, Tang Wulin tidak bisa menahan rasa takut. 1 kilometer persegi sama dengan 1 juta meter persegi.
Sebuah koloni dari ratusan kumbang setan pasir mampu mengubah 1 kilometer persegi hutan menjadi gurun dalam 1 hari. Itu adalah salah satu kekuatan destruktif terburuk dalam mengganggu keseimbangan ekologi. Tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia yang bisa lebih buruk dari ini. Tang Wulin tidak mengatakan apa-apa lagi setelah menerima penjelasan Damas Tulip. Dia mengambil langkah maju dan menginjak tanah yang padat karena gaya gravitasi yang kuat. Tubuhnya seperti anak panah saat dia menembak ke arah Sand Demon Beetle paling depan. Kumbang setan pasir yang sangat besar mengeluarkan badai keras saat mengepakkan sayapnya untuk menahan tarikan gravitasi tanah. Itu menusuk kaki depannya langsung ke arah Tang Wulin. Kepulan kabut hijau muncul dari tubuhnya saat mengepakkan sayapnya secara bersamaan. Kumbang setan pasir lainnya juga mengepakkan sayap mereka dan secara kolektif melepaskan kabut hijau gelap yang pekat. Ini adalah smog pingsan. Ini tidak terlalu berbahaya tetapi sangat efektif dalam melumpuhkan seseorang. Ia dapat melumpuhkan seseorang dengan cepat melalui kontak kulit yang merupakan spesialisasinya. Namun, semua jenis racun yang berbeda seperti awan mengambang di hadapanku, Damas Tulip berbicara dengan arogan. Saat dia menjelaskan kepada Tang Wulin, lingkaran merah muda pucat beriak dari tubuh Tang Wulin. Kabut hijau tua menghilang seketika begitu menyentuh lingkaran merah muda pucat. Itu kemudian bertabrakan dengan kumbang setan pasir yang sangat besar. Tiba-tiba, Sand Demon Beetle terhenti. Ia berusaha melarikan diri sementara aura seluruh tubuhnya melemah secara dramatis. Tang Wulin tidak akan layak menjadi pemimpin Shrek Seven Monsters jika dia membiarkan kesempatan seperti itu berlalu. Tombak naga emas di tangannya mencambuk ke depan dengan teguh seolah-olah dia akan membelah gunung. Ledakan. Dalam tontonan kekuatan besar, kumbang setan pasir yang berusia ratusan ribu tahun segera dihancurkan oleh cambukannya yang kuat. Kekuatan Tang Wulin melebihi 200.000 kilogram kekuatan di bawah amplifikasi baju besi pertempuran bulan naga miliknya. Bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat judul Douluo tidak bisa menahan pukulannya tanpa mengenakan baju perang. Tombaknya telah menghancurkan pemimpin kumbang setan pasir saat Tang Wulin mulai bergerak segera setelah itu. Kakinya melangkah maju dengan Ghost Perplexing Track saat dia menggunakan tombak naga emasnya untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Tak satu pun dari kumbang setan pasir mampu menahannya bahkan untuk sesaat. Hanya ada suara tubuh yang meledak terus-menerus di gurun pasir. Dia tidak perlu menunjukkan kesopanan karena mereka hanya vermin. Kabut yang dilepaskan oleh kumbang setan pasir sama sekali tidak efektif dengan kehadiran tulip damas. Kabut kumbang setan pasir sedang ditolak oleh aroma tulip damas. Tang Wulin mengepakkan sayap emas besar di punggungnya bersamaan dengan gerakan Ghost Perplexing Track-nya. Yang bisa dilihat orang hanyalah sosok emas yang bergerak maju mundur terus-menerus. Ada kurang dari setengah dari kumbang setan pasir yang tersisa ketika mereka mulai bubar dan melarikan diri. Tang Wulin mulai mengejar mereka ketika dia diingatkan oleh Damas Tulip. Kecepatannya sangat mengesankan. Meskipun dia tidak ahli dalam serangan jarak jauh, dia masih berhasil membunuh lusinan lebih dari kumbang setan pasir. Dia bisa melanjutkan pengejaran dan serangannya di pertempuran setan pasir jika bukan karena kekhawatirannya meninggalkan Gu Yuena sendirian di dalam mobil. Dia kembali ke kendaraan tempur Sekte Tang. Saat ini, cincin jiwa muncul dari tubuh kumbang setan pasir yang mati. Penampilannya terlihat jelas di malam hari. Gu Yue, tidak apa-apa sekarang. Tang Wulin membuka pintu dan duduk di dalam mobil. Gu Yuena tampak sedikit tertekan. Mereka sudah kabur, kenapa kamu masih mengejar dan membunuh mereka? Tang Wulin tersenyum dan berkata, mereka vermin. Semua kejahatan harus dibasmi sepenuhnya. Gu Yuena sedikit menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah semua makhluk jiwa adalah vermin di mata umat manusia? Tang Wulin tidak bisa menahan senyum dan berkata, tentu saja tidak. Namun, memang benar bahwa mayoritas makhluk jiwa agresif terhadap umat manusia. Dia tidak memperhatikan perubahan ekspresi Gu Yue saat ini. Dia bertanya pada Damas Tulip dalam benaknya, Senior Damas, kamu telah tinggal di Icevire Polaris Ice sepanjang hidupmu. Bagaimana Anda tahu kemampuan monster jiwa gurun ini? Tulip Damas menjawab, tahukah kamu apa arti kata hebat dari alam yang agung? Tang Wulin tertegun sejenak, apakah itu berarti luas? Damas Tulip berkata, tidak sesederhana itu. Pada awalnya, hanya ada makhluk kelas rendah yang ada di alam agung. Lalu, ada kami, tanaman. Binatang jiwa tipe tumbuhan tentu saja tidak sebanding dengan binatang jiwa tipe binatang dengan peringkat yang sama dalam hal kemampuan bertarung kita. Itu karena kita pada dasarnya tidak gesit seperti makhluk jiwa tipe hewani, dan anugerah alami kita juga lebih rendah. Namun, jika kita membandingkan kemampuan gabungan kita, kita pasti tidak lebih lemah dari makhluk jiwa tipe binatang. Kamu seharusnya merasakan itu sebagai anak alam. Anda dapat meminta bantuan tanaman untuk kekuatan spiritual Anda untuk melihat jangkauan yang lebih luas saat Anda berada di hutan atau tempat dengan banyak tanaman. Bagi saya adalah raja tumbuhan dan salah satu benda roh langit dan bumi. Oleh karena itu, saya mampu menggunakan tanaman untuk mempelajari dunia luar. Dari mulut ke mulut di antara tumbuhan, saya bisa mendapatkan informasi berguna tentang dunia luar. Kami bersedia menandatangani kontrak dengan Tang Sekte sejak awal untuk saling ketergantungan karena kami memahami kengerian dunia manusia di luar. Namun, pengetahuan kita terkadang terbatas. Ada banyak tumbuhan yang menyampaikan informasi tentang kumbang setan pasir dan kehancuran alamnya. Oleh karena itu, saya menyadarinya. Saya khawatir saya mungkin tidak mengerti sebanyak makhluk jiwa lainnya kecuali untuk makhluk jiwa tipe tumbuhan. Tang Wulin merasa tercerahkan. Untung kau memberitahuku. Tulip Damas berbicara sambil tersenyum, yang mulia membantai kumbang setan pasir yang tak terhitung jumlahnya hari ini, jadi ini adalah perlindungan terbaik untuk alam. Sungguh sia-sia kita tidak bisa meninggalkan Natur Seed dengan mudah. Kalau tidak, kami bisa membantumu memusnahkan kumbang setan pasir. Tang Wulin tersenyum dan berbicara,
Saya pasti akan mencari makhluk-makhluk ini yang menghancurkan hutan di tepi gurun jika saya memiliki kesempatan di masa depan. Setelah percakapannya dengan Tulip Damas, Tang Wulin menemukan Gu Yuena tertidur di dalam mobil. Dia menutupinya dengan selimut, sementara dia berbaring di sampingnya dan memeluk tubuhnya yang halus. Pembangkit tenaga listrik akan selalu dikagumi. Tidak ada makhluk jiwa tipe gurun lain yang datang untuk menyerang mereka di malam hari. Mereka melanjutkan perjalanan keesokan harinya dan akhirnya tiba di Fire Basin pada siang hari. Tempat itu layak mendapatkan namanya. Suhu di sini agak tinggi sehingga seseorang membutuhkan pakaian tipis saat memasuki Fire Basin. Jalan di dalam Fire Basin tidak terawat dengan baik. Tampaknya relatif terbelakang meskipun cekungan itu seperti kota yang luas. Meskipun tidak disebut kota, itu adalah tempat terpadat di wilayah barat seluruh benua. Mayoritas bangunan di dalam cekungan dibangun dari tanah dan batu. Pakaian penduduknya sangat berbeda dari mereka yang tinggal di seberang gurun. Kebanyakan orang memakai kerudung untuk menahan pasir dan angin. Karenanya, identitas mereka dirahasiakan. Tang Wulin menemukan tempat terpencil dan menyimpan kendaraan tempur Sekte Tang miliknya sebelum dia menyeret Gu Yue ke basin. Dia tidak berencana membawa Gu Yue ke Gunung Skyen di mana kondisinya dikatakan sangat keras dan tidak cocok untuk orang biasa. Di sisi lain, Fire Basin berbeda. Itu adalah rumah bagi sejumlah besar penduduk asli sepanjang tahun. Pada saat yang sama, itu juga kota perdagangan terpenting di sisi barat seluruh benua. Segala macam perlengkapan tersedia di sini. Gu Yue, aku akan mendaftar menjadi tentara. Bolehkah kau tetap di sini? Aku akan mencoba mengunjungimu sesekali, Tang Wulin berbicara kepada Gu Yue dengan lembut. Gu Yuena tertegun sejenak. Kapan kamu akan kembali? Tang Wulin tersenyum pahit dan berkata, saya belum tahu. Itu tergantung situasi di sana. Namun, saya khawatir tidak mudah untuk mengambil cuti karena saya mendaftar di militer. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengunjungi Anda sesering mungkin. Tidak, aku ikut denganmu, jawab Gu Yuena menyimpang. 924 aku akan menjadi gadis baik. Merasa tidak berdaya, Tang Wulin berkata, saya tidak bisa melakukan itu. Tidak mungkin saya dapat membawa Anda ke sana dalam kondisi Anda saat ini. Saya mendengar dari wakil kepala balai bahwa pasukan Gunung Skyen memiliki kelompok orang yang paling kasar dan paling misterius di seluruh benua. Saya khawatir Anda akan berada dalam bahaya di sana. Tetap di sini dulu. Aku akan mengantarmu ke sana jika aku menemukan tempat yang cocok untukmu tinggal, oke? Tang Wulin mengetahui bahwa Gu Yuena mampu hidup sendiri setelah bersamanya selama beberapa hari. Satu-satunya masalah adalah kecantikannya yang luar biasa yang menjadi sumber perhatian Tang Wulin. Dia telah membeli beberapa alat sebelumnya selama perjalanan untuk membuatnya menjadi topeng. Topeng menyembunyikan kecantikannya yang luar biasa sementara rambutnya diwarnai hitam, jadi dia tidak lagi terlihat mencolok. Gu Yuena menundukkan kepalanya yang merupakan reaksi dia setiap kali dia tidak puas. Secara alami, Tang Wulin merasa kasihan saat melihat kondisinya, jadi dia mencoba menghiburnya. Itu adalah taktik paling efektif Gu Yuena dalam menghadapi Tang Wulin. Jadilah gadis yang baik, aku benar-benar tidak bisa mengajakmu kali ini. Bisakah kau mencium aroma daging panggang? Mata Tang Wulin tiba-tiba cerah saat dia menyikut Gu Yuena. Dari mana asalnya? Seperti yang diharapkan, Fudi kecil itu segera mendongak dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Dia sangat tidak puas setelah makan jatah kering selama beberapa hari terakhir di gurun. Segera, mereka menemukan toko daging panggang yang secara teratur dilindungi oleh penduduk setempat di Fire Basin. Mereka menyantap potongan besar daging panggang yang dilengkapi dengan anggur buah yang dibuat secara lokal. Dagingnya dipanggang dengan sempurna sehingga empuk di bagian dalam tetapi hangus di bagian luar. Tidak hanya gurih, tetapi jus di dalam daging panggang juga terjaga. Tang Wulin dan Gu Yuena berpesta dengan dekadensi. Meskipun Tang Wulin tidak membutuhkan makanan dalam jumlah besar untuk mendukung kekuatan garis keturunannya lagi, dia masih memiliki metabolisme yang tinggi untuk menjadi seorang foodie selama bertahun-tahun. Keduanya makan 5 porsi sebelum akhirnya berhenti. Gu Yue, lihat, ada begitu banyak makanan enak di sini di Fire Basin. Tinggallah dan Anda bisa makan daging panggang setiap hari. Di sisi lain, jika Anda mengikuti saya ke Gunung Skyen, Anda hanya akan mendapatkan jatah kering setiap hari seperti saat kami berada di gurun. Saya tidak akan merasa senang mengetahui bahwa Anda tidak akan makan dengan baik. Jadilah gadis yang baik dan tetaplah di sini, oke? Gu Yuena dengan sabar dibujuk sampai dia setuju. Selanjutnya, Tang Wulin harus mendapatkan akomodasi. Dia tidak kekurangan uang, jadi dia menemukan hotel terbaik untuk Gu Yuena dan memesan kamar selama 3 bulan. Sebagian besar fasilitas tersedia di hotel. Tang Wulin memberinya uang yang cukup dan membawanya untuk tinggal selama 2 hari. Ini agar dia bisa beradaptasi dan terbiasa tinggal di sana sendirian. Setelah itu, Tang Wulin pergi dengan kendaraan tempur Sekte Tang dan langsung menuju Gunung Skyen. Mengemudi sendirian sangat menyedihkan. Setelah melakukan perjalanan hanya 100 km, dia berpikir untuk kembali menjemput Gu Yuena tidak kurang dari 10 kali. Dia mengandalkan kemauannya yang sangat kuat untuk menekan dorongan di dalam hatinya dengan usaha keras. Bip, bip, komunikator jiwa bergema. Itu adalah komunikator jiwa baru yang baru saja dibeli Tang Wulin di Fire Basin. Komunikator yang dia bawa sebelumnya telah dimatikan. Apa yang terjadi, Gu Yue? Tang Wulin bahkan tidak memeriksa, tetapi dia tahu itu adalah dia karena dialah satu-satunya orang yang mengetahui nomor ini. Ayah, aku sudah merindukanmu. Suara Gu Yuena terdengar seperti dia sedang menangis. Jadilah gadis yang baik, Gu Yue. Aku akan segera kembali. Lakukan lebih banyak meditasi setiap hari untuk menyerap energi Velvet Skirich Chrysanthemum sehingga Anda dapat segera pulih. Anda bisa menelepon saya kapanpun Anda merindukan saya, dan saya akan menelepon Anda sebelum saya kembali, oke?
Suara Gu Yuena terdengar seperti dia menangis lebih keras sekarang. Baiklah, aku kembali sekarang. Tunggu aku. Dia tidak tahan lagi. Tang Wulin membalikkan mobil dan kembali ke Fire Basin. Dia menghentikan mobil di depan hotel. Begitu dia turun dari mobil, Gu Yuena berlari ke arahnya dan tiba-tiba memasukkan sosok langsingnya ke dalam pelukannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi hanya memeluknya dengan erat. Tang Wulin bisa merasakan hatinya meleleh. Bagaimana mungkin dia bisa berpisah dengannya? Dia diliputi emosi campur aduk sekaligus. Ayah, kamu bisa pergi sekarang. Aku akan menjadi gadis yang baik. Gu Yuena tiba-tiba mendongak dan berbicara dengan tekad. Tang Wulin tertegun sejenak. Gu Yuena tersenyum padanya dan berjingkat untuk mencium pipinya sebelum mendorongnya kembali ke dalam mobil. Kembalilah untuk mengunjungiku segera. Tang Wulin sedikit bingung. Dia tidak bisa berkata-kata saat dia melihat Gu Yuena berseri-seri dengan gembira. Gu Yue, apakah kamu ingin? Ayah boleh pergi. Aku akan tumbuh menjadi gadis yang baik saat aku menunggumu kembali. Gu Yuena mendorongnya ke dalam mobil, lalu melambai padanya. Tang Wulin merasa seperti dia telah kehilangan kendali atas emosinya. Atau, kamu bisa. Di sisi lain, Gu Yuena tersenyum saat menutup pintu. Ayah bersedia kembali jadi itu menunjukkan bahwa aku penting bagimu. Cepat pergi. Saya anak yang bijaksana. Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri. Tang Wulin langsung tersenyum. Dia lebih tenang sekarang. Mobilnya perlahan menambah kecepatan sambil sesekali melihat ke kaca spionnya. Dia tetap berdiri di sana sambil melambai padanya. Hatinya diselimuti cinta saat ini. Apakah kondisi di Gunung Skyen sangat sulit? Ada apa denganku? Dia akan menungguku. Tang Wulin berbelok di tikungan dan mempercepat saat dia langsung menuju Gunung Skyen dengan keinginan yang gagah berani untuk bertarung. Gu Yuena berhenti melambaikan tangannya ketika dia tidak bisa lagi melihat siluet kendaraan tempur. Suara mendesing. Air matanya meluap dari tepi matanya dan membasahi pipinya. Gadis kecil, kenapa kamu menangis? Suara serak terdengar dari samping. Seorang pria muda dengan kulit gelap mengenakan atasan yang memperlihatkan setengah bahu mendekati Gu Yue. Pergi. Gu Yue tiba-tiba berteriak keras. Pria muda itu menggigil sekali. Seolah-olah dia telah melihat beberapa hal yang sangat menakutkan di mata ungunya. Wajahnya yang awalnya gelap berubah menjadi sangat pucat saat dia berbalik dan melarikan diri. Di dalam sepasang mata ungu jernih, pupil vertikalnya mengerut secara bertahap dan kembali ke keadaan semula. Hanya ada keterkejutan di hati Tang Wulin saat dia melihat pemandangan di kejauhan. Bukit-bukit putih bersalju yang bergulung membentang sejauh mata memandang. Itu membumbung lebih tinggi semakin jauh sampai itu melonjak langsung ke awan. Matahari tampak lebih dekat dari biasanya. Tang Wulin dapat merasakan bahwa elemen cahaya di sini sangat kuat. Hal itu dapat menimbulkan efek negatif pada tubuhnya meskipun pertahanan tubuhnya kuat. Rupanya, dia tidak terlalu mempermasalahkannya karena tubuhnya yang kuat dan tangguh. Jalan itu sudah berakhir. Dia harus melintasi gunung salju untuk mencapai tujuannya. Itu adalah pengalaman pertama Tang Wulin di medan yang udaranya tipis dan hanya sedikit orang yang menginjaknya. Tetap saja, dia terpesona oleh keindahan alam. Dia menoleh dan melihat ke belakang. Tempat-tempat yang dia lewati masih hijau. Namun, ketika dia berbalik, jalan di depannya tertutup salju. Berdiri di sana, dia merasa sepele seperti setetes air di lautan luas. Inilah pesona alam. Bagaimana orang bisa menghancurkan keindahan seperti itu? Benih alam yang diposisikan di antara alisnya tampak gemetar dengan lembut sekali. Seolah-olah benih itu menanggapi fluktuasi di dalam hatinya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat dia berjalan dengan langkah besar menuju gunung salju di depan. Pada saat yang sama, dia mengambil perangkat sistem pemosisian yang diberikan kepadanya terutama oleh Douluo yang asmara. Sistem penentuan posisi hanya dapat digunakan untuk menemukan tujuannya. Dia sudah menyalakannya sejak dia meninggalkan Fire Basin dan mengandalkan panduannya untuk tiba di sini. Saat ini, sistem penentuan posisi mengarah ke gunung salju. Suhunya sudah sangat rendah. Tang Wulin mengenakan pakaian tidak bergaris. Langkah kakinya cepat dan mantap sementara pusaran garis darah di tubuhnya beredar secara alami untuk menyebarkan udara dingin ke seluruh tubuhnya. Segera, dia memasuki wilayah gunung salju, dan dia merasa sulit untuk berjalan. Namun, dia tidak melepaskan baju perangnya karena Amorous Douluo pernah memberitahunya bahwa dia harus menjadi orang yang konvensional selama dia di sini. Itu karena setiap orang yang mendaftar di ketentaraan harus berjalan di jalan ini dengan kedua kakinya sendiri. Bahkan Master Jiwa Terbang tidak terkecuali. Itu aturannya. Dia juga tidak diizinkan menggunakan jiwa bela dirinya, atau dia akan menghadapi eliminasi jika tidak. 925 mendaki gunung. Terlalu cepat, Tang Wulin mulai memahami apa yang dia hadapi saat dia naik ke puncak gunung pertama. Tindakan mendaki gunung bersalju adalah ujian keinginan yang tak kenal ampun. Bahkan untuk seorang master jiwa dengan kekuatan jiwa yang melimpah, sangat sulit untuk maju tanpa menggunakan jiwa bela diri seseorang. Tidak hanya salju yang sangat tebal di gunung membuat berjalan sangat sulit, tetapi medannya juga curam dan suhu semakin rendah. Udara terasa tipis di ketinggian yang begitu tinggi. Terlepas dari kemampuan fisiknya yang luar biasa, Tang Wulin mulai mengalami hiperventilasi setelah dia mulai mendaki gunung pertama. Sangat tidak mungkin bagi orang biasa untuk melakukannya tanpa mengandalkan peralatan modern. Meski begitu, dia tidak merasa ragu dengan semua ini karena dia benar-benar menikmati latihan itu. Dia menyesuaikan tubuhnya dan menelan beberapa genggam salju yang dia ambil dari tanah. Tang Wulin kemudian melompat ke sisi lain dari puncak yang tertutup salju. Salju tebal adalah bantalan terbaik. Tubuhnya dengan cepat meluncur di sepanjang sisi gunung yang curam saat dia meluncur ke bawah. Dia adalah satu-satunya orang yang cukup berani untuk mencoba prestasi tersebut. Orang lain pasti khawatir tentang apa yang harus dilakukan ketika mereka tergelincir ke bawah.
Tang Wulin meregangkan anggota tubuhnya dan mengendurkan ototnya untuk meningkatkan area permukaan yang bersentuhan dengan salju sebanyak mungkin untuk mencegah dirinya tenggelam ke dalamnya. Dia terus melaju saat bubuk es melolong melewatinya. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk merasakan kemungkinan zona bahaya lebih jauh ke bawah dan kemudian mencoba untuk mengarahkan dirinya sendiri. Dia telah mengambil lebih dari 1 jam untuk mendaki gunung tetapi hanya beberapa menit untuk menuruni bukit. Saat dia dengan cepat mendekati bagian bawah, Tang Wulin mengangkat kakinya. Dia menggunakan kelembamannya untuk terus meluncur ke depan sampai dia mencapai dasar gunung di seberangnya. Dia bahkan menyerbu ke atas sejauh puluhan meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Dia menekuk lututnya dan melakukan beberapa sit-up sementara seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam salju tebal di gunung. Rasanya luar biasa. Seharusnya seperti inilah bermain ski. Salju di gunung itu sangat tebal. Tang Wulin cukup tahu tentang hal-hal seperti itu untuk memahami bahwa, dalam keadaan seperti itu, dia harus membuat suara sesedikit mungkin atau dia dapat menyebabkan longsoran salju dengan sangat mudah. Karena itu, dia menahan dorongannya untuk bersorak saat dia merangkak ke dinding. Separuh tubuhnya terkubur di salju tebal saat dia melanjutkan pendakian berat ke atas. Dia tidak menggunakan jiwa bela dirinya, tapi telapak tangannya yang kokoh seperti baja. Dia mampu mencengkeram dinding dengan kuat dan memanjat tanpa menggunakan cakar naga emasnya. Tidak semua gunung di sana begitu curam. Medannya landai setelah dia mendaki melewati bagian jalan yang berbahaya. Dia berdiri dan terus berjalan ke depan. Dia melintasi satu puncak demi puncak mengikuti panduan sistem pemosisian. Tujuannya semakin dekat dan dekat, tetapi seluruh tubuhnya telah sepenuhnya tertutup oleh salju di bentangan gunung ini. Gunung-gunung di depannya lebih tinggi dari yang sebelumnya sementara medan semakin berbahaya. Tang Wulin akhirnya merasa sedikit lelah saat dia duduk di salah satu puncak gunung. Sudah sehari penuh, dia telah kehilangan hitungan berapa banyak gunung yang telah dia daki, dan dia tidak bisa lagi melihat jalan yang dia lalui lagi. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, dia masih jauh dari tujuannya. Mengingat fisiknya yang super, dia bisa terus maju, tapi suhu di gunung terlalu rendah malam itu. Dia bisa merasakan suhu sekitar minus 50 derajat Celcius, dan panas tubuhnya menipis terlalu cepat. Dia harus meninggalkan beberapa kelonggaran untuk dirinya sendiri tidak peduli seberapa yakinnya dia. Jika tidak, dia akan berada dalam masalah besar jika terjadi kesalahan. Adapun bagaimana dia harus istirahat, itu bukan masalah baginya. Dia menggali gua ke dalam salju di dinding gunung dan meringkuk di dalamnya. Dia mengambil selimutnya dari cincin penyimpanannya dan menggunakannya untuk melindungi dirinya dari salju dan es di sekitarnya. Rasanya tidak nyaman tapi setidaknya lebih baik daripada disengat angin yang sangat dingin di luar. Dia pikir ini adalah pengalaman yang luar biasa. Tang Wulin mendorong selimut untuk menyingkirkan salju di sekitarnya dan mulai menarik kembali auranya untuk mengurangi suhu tubuhnya secara bertahap. Inti darah dan pusaran kekuatan jiwa di tubuhnya beredar dengan cara yang lebih lambat sekarang. Sudah ada objek seperti kristal yang mulai terbentuk di dalam pusaran kekuatan jiwanya karena basis budidayanya semakin dekat ke peringkat 60. Inti jiwanya sepertinya hampir sepenuhnya terkondensasi. Setelah inti mengembun, tubuhnya akan membentuk sirkulasi spontannya. Dia akan mampu mengisi kembali dirinya sendiri bahkan ketika dia tidak bisa memasukkan energi asal luar ke dalam dirinya. Tang Wulin menghabiskan malam dengan bermeditasi, dan dia menjadi segar dan energi ketika dia bangun keesokan harinya. Dia tidak terburu-buru untuk pergi keluar karena dia punya makanan di dalam gua. Ransum kering telah mengeras sepenuhnya dan tidak terasa enak sama sekali, tapi bagaimanapun dia harus mengisi kembali energinya. Tangannya terbuka saat dia keluar dari gua. Angin sedingin es bertiup ke tubuhnya, segera membuatnya menggigil dan merasa diperbarui. Dia menggerakkan anggota tubuhnya, saat cincin jiwa esensi darah di tubuhnya beredar lebih cepat. Tiba-tiba, fluktuasi esensi darah panas yang membakar keluar dari tubuhnya. Orang bisa melihat kabut putih muncul di sekitarnya, menghilang ke udara sementara auranya terbakar seperti api. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menyerap nutrisi yang tersedia di atmosfer yang tipis. Dia melihat perangkat sistem pemosisiannya saat dia tiba-tiba melompat untuk melanjutkan perjalanannya. Puncak gunung di depannya semakin curam dan curam. Gunung itu hampir 90 derajat, tapi ini adalah satu-satunya jalur yang tersedia. Sistem penentuan posisi menunjukkan bahwa dia akan mendekati tujuannya setelah melintasi gunung ini. Namun, itu terlalu sulit untuk didaki. Tidak banyak salju di dinding gunung yang hampir vertikal, namun ada banyak es yang sangat licin di tanah. Ini membuatnya sangat sulit untuk mendaki gunung dengan tangan kosong. Tang Wulin telah mengembangkan temperamennya yang gigih setelah dihadapkan pada kesulitan sejak dia masih muda. Dia merenung sejenak sebelum mendapatkan sebuah ide. Saya tidak diizinkan menggunakan jiwa bela diri saya, kan? Bahkan menggunakan kekuatan Raja Naga Emas dianggap melanggar aturan, jadi aku akan mengandalkan kekuatan tubuhku sepenuhnya. Dia menstabilkan tubuhnya sejenak kemudian dia meluruskan jari-jari tangan kanannya seperti pisau saat dia tiba-tiba menusuk ke dinding es di depannya. Puff, telapak tangan kanannya tenggelam ke dalam es. Meskipun es di gunung itu sekeras batu, itu bukan apa-apa saat dihadapkan dengan kekuatan mengerikan Tang Wulin. Tang Wulin memiliki cengkeraman yang kuat saat dia tergantung di dinding es. Dia kemudian mendorong tangannya yang lain seperti yang dia lakukan dengan yang pertama. Dia menguji ketahanan es sebelum mengontrak otot-otot di lengannya untuk mengangkat dirinya ke atas. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia melontarkan dirinya ke udara. Dia hanya mengandalkan kekuatan lengannya. Dia terbang ke udara sekitar 10 meter dan sekali lagi memasukkan tangannya ke dalam es ketika momentumnya habis. Dia khawatir es akan pecah di bawah tekanan yang begitu besar, itulah sebabnya dia hanya mendorong dirinya sendiri ke depan 10 meter pada satu waktu.
Tang Wulin mengira dia tidak punya pilihan, selain berhati-hati. Dia melompat ke udara berulang kali, terus-menerus menusuk es. Tangannya stabil seperti pemecah es. Setiap kali dia naik, dia akan dengan kuat berpegangan pada es sebelum dia melemparkan dirinya ke atas. Dia seperti katak yang dengan cepat melompat ke atas dinding es. Tembok curam itu tingginya lebih dari 1 kilometer, tetapi dia mencapai puncak gunung hanya dalam 2 jam. Dia mengayunkan lengannya yang sakit dan bengkak dan menggerakkan jari-jarinya, sedikit memerah karena kedinginan. Inti darah di tubuhnya beredar selama 1 siklus sebelum dia sembuh secara alami. Inilah manfaat memiliki kemampuan fisik yang begitu kuat. Kekuatan esensi darah Tang Wulin telah meningkat lagi, terutama setelah dia mengonsumsi Velvet Skirich Chrysanthemum. Dia bahkan bisa merasakan bahwa mungkin baginya untuk menyerang segel Raja Naga Emas ke-10 segera jika ini terus berlanjut. Tang Wulin sangat bersemangat dan khawatir tentang segel ke-10. Oud Tang telah tertidur lelap untuk waktu yang lama, tetapi dia pernah memberitahu Tang Wulin bahwa 9 segel terakhir dari segel Raja Naga Emas adalah yang paling sulit untuk ditangani. Energi Raja Naga Emas dari 9 segel pertama akan lebih mudah beradaptasi dengan tubuhnya, sedangkan 9 segel terakhir diisi dengan energi yang sangat menakutkan. Dia akan segera binasa jika gagal menyerapnya. Jadi, dia tidak akan pernah bertindak gegabah tanpa persiapan penuh. Namun, menjadi berbahaya dan sulit berarti ada peluang besar di balik segel ini. Tidak ada keraguan bahwa segel ke-10 akan memberinya keterampilan keturunan naga emas yang sangat kuat yang jauh melampaui 4 keterampilan pertamanya. Medan bersalju yang terus memanjang ke atas, miring dengan lembut. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lihat sebelumnya. Tang Wulin terus maju dan mencapai puncak gunung. Dia heran saat mengetahui bahwa dataran di sisi lain gunung itu tidak lagi mengarah ke bawah. Sebaliknya, ada dataran yang terletak di puncak gunung, atau lebih tepatnya, lapangan salju. Barak-barak menutupi lapangan dengan padat, dan tampaknya dalam skala yang agak besar. Ada penjaga di sekelilingnya, tapi tidak ada menara pengawas. Dia tidak tahu dari apa bangunan itu terbuat karena salju tebal menutupi mereka. Namun barak yang menempati area dengan luas setidaknya 1 kilometer persegi benar-benar ada. 925. 926 tentara Dewa Darah. Tang Wulin memperkirakan ketinggian di sini setidaknya 6 kilometer. Itu bukanlah tempat yang cocok untuk ditinggali manusia. Tanpa diragukan lagi, ini adalah tujuan perjalanannya saat ini. Ini adalah tempat di mana dia benar-benar akan bergabung dengan tentara. Douluo yang asmara benar-benar menemukan tempat yang tepat untuknya. Bagaimanapun, dia berhasil. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin meregangkan anggota tubuhnya dan kemudian dengan cepat berlari ke barat. Dia baru saja berlari beberapa langkah ketika pemandangan yang mengkhawatirkan menyambutnya, dan dia tiba-tiba berhenti di jalurnya. Sekitar 20 meter di depannya, 4 sosok melompat keluar dari salju tanpa peringatan. 4 senapan serbu sinar jelas tidak konvensional diarahkan ke arahnya. Keempat sosok itu mengenakan pakaian putih tebal dan berat, dan senapan mereka terus diarahkan padanya. Dengan basis kultivasi Tang Wulin, dia bahkan bisa merasakan bahaya dari mereka berempat. Dia segera mengangkat tangannya, jangan salah paham. Saya di sini untuk mendaftar dan melapor untuk bertugas. Di antara 4 prajurit berpakaian putih, salah satu dari mereka menurunkan senapannya sementara 3 lainnya masih mengarahkannya ke arahnya. Prajurit itu berjalan ke sisi Tang Wulin dan tidak berkata apa-apa. Dia menepuk seluruh tubuhnya. Ketika dia tidak menemukan senjata apapun, dia melepas helmnya. Surat rekomendasi. Tang Wulin buru-buru mengeluarkan surat asmara Douluo dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepadanya. Itu adalah sepotong logam putih keperakan. Gambar besar putih salju dicap di permukaan logam. Burung besar itu tampak tampan dan agak mirip elang. Namun, rasio tubuhnya tidak persis seperti elang, karena lebih besar dan cukup agung. Tang Wulin tahu bahwa ini adalah makhluk jiwa yang dikenal sebagai Snow Condor. Dikatakan bahwa itu adalah dewa penjaga gunung bersalju. Meski begitu, mereka sangat sedikit jumlahnya. Dia hanya melihat mereka selama kelasnya di Akademi Shrek. Gambar ini sepertinya menjadi lambang tentara di hadapannya. Tang Wulin sejujurnya tidak tahu banyak tentang tentara. Tujuannya untuk datang ke sini sangat sederhana dan itu adalah untuk berbaur. Dia kemudian akan mengandalkan kemampuannya sendiri dan perlahan-lahan mengambil alih tempat ini. Nama pasukan ini adalah Tentara Dewa Darah. Memang, itu adalah Dewa Darah dan bukan Dewa Salju. Meskipun pengucapannya sama dalam bahasa Mandarin, arti yang mereka wakili sangat berbeda. Tentara ini bahkan tidak terdaftar di antara militer federasi. Mereka adalah sesuatu yang unik, dan mereka adalah tentara yang paling kuat. Mereka menjaga batas rahasia di benua yang hanya diketahui oleh beberapa orang terpilih. Mereka yang memenuhi syarat untuk mendaftar di sini adalah elit sejati dalam segala hal. Begitu pula mereka yang memiliki kualifikasi merekomendasikan prajurit ke tempat ini hanya berasal dari beberapa tempat saja. Akademi Shrek, Sekte Tang, Aula Dewa Pertempuran, Pagoda Jiwa, dan beberapa klan master jiwa kuno dan mapan. Tidak ada orang lemah di sini karena orang yang lemah lembut tidak mungkin bertahan hidup di sini. Durasi dinas militer di sini juga lebih lama daripada tentara lain, karena para calon harus mengabdi setidaknya selama 5 tahun. Bagaimanapun, sebagian besar rekrutan yang datang ke sini bertahan selama lebih dari 1 dekade pada suatu waktu. Setelah tentara itu memverifikasi surat rekomendasi Tang Wulin, dia tiba-tiba berdiri tegak dan memberi hormat. Salutnya berbeda dari prajurit federal biasa. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menancapkannya dengan kuat ke dadanya. Tang Wulin mengerti bagaimana cara mengamati adat istiadat tempat itu. Dia menirunya dan memukul dadanya sendiri juga. Namun, dia ditangkap oleh tentara itu. Kamu belum memenuhi syarat, ikutlah bersamaku. Saat dia berbicara, prajurit itu sudah berjalan menuju barak yang jauh dengan langkah besar.
Seperti yang diharapkan, mereka tidak ortodoks. Tang Wulin sedikit terguncang, tetapi dia masih mengikutinya dengan tergesa-gesa. 3 tentara lainnya kembali ke tempat mereka di bawah salju. Permukaan salju di atas mereka dengan cepat menjadi datar, seolah-olah tidak pernah ada. Prajurit itu membawa Tang Wulin ke barak. Salju di sekitar barak telah tersapu. Dia akhirnya bisa menginjak tanah yang keras dan kokoh dan tidak lagi harus berjalan dengan susah payah melalui salju tebal. Prajurit itu menepis salju yang menumpuk di tubuhnya, lalu dengan cepat berjalan ke barak. Begitu mereka memasuki barak, suasana berubah. Semuanya di sini tampak teratur. Selain salju putih berkilauan di sekitar mereka, itu tidak terlihat jauh berbeda dari barak biasa. Namun, Tang Wulin memperhatikan bahwa dia hampir tidak dapat melihat orang di sini, bahkan tidak ada tentara yang berpatroli. Tang Wulin juga tidak bertanya tentang ini. Pendapatnya adalah bahwa untuk memahami suatu tempat, lebih baik dia mengamati dan mendengarkan, karena tidak ada hal baik yang akan datang dari berbicara terlalu banyak. Selain itu, dari nada prajurit yang membawanya ke sini, para prajurit di sini pasti sangat bangga pada diri mereka sendiri, bahkan mungkin agak mengisolasi. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak boleh berbicara sembarangan, biarkan mereka melihat kekuatannya secara langsung dan berbaur dengan komunitas ini secepat mungkin. Dia bertanya-tanya apakah rekan-rekannya juga mengalami pengalaman aneh seperti itu di pasukan lain. Prajurit itu membawa Tang Wulin ke sebuah gedung dan menempel di dinding dengan telapak tangannya. Seberkas cahaya mengamati tubuhnya dan pintu besi di depannya meluncur terbuka. Ikuti aku. Tang Wulin pergi bersamanya ke dalam gedung. Segera, hembusan udara hangat bertiup ke arah mereka. Seolah-olah anggota tubuhnya disetrika. Kenyamanan yang dia rasakan tak terlukiskan. Bahkan kandungan oksigen di udara sepertinya mengalami peningkatan. Tang Wulin menghela nafas panjang, puas. Prajurit itu berbalik untuk meliriknya. Kemudian, dia melepas helmnya. Tang Wulin segera merasakan bidang penglihatannya cerah. Yang mengejutkan, itu adalah seorang wanita dengan rambut coklat panjang. Dia tampak berusia sekitar 26 tahun. Dia sangat tinggi dan mengenakan seragam militer yang tebal. Itulah mengapa Tang Wulin tidak dapat menentukan jenis kelaminnya sebelum ini. Ketika dia melihat bahwa prajurit itu sebenarnya perempuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Ekspresi prajurit wanita itu sedingin es. Apa yang kamu cari? Ikutlah bersamaku. Biar saya ingatkan, mulai sekarang, Anda harus mulai mempersiapkan diri. Adapun apakah Anda akan dapat tinggal di sini, itu akan diputuskan dalam 3 hari ke depan. Terima kasih. Tang Wulin mengangguk. Prajurit wanita itu melirik pakaiannya yang tidak bergaris. Arogansi selalu merupakan cara pasti menuju kematian seseorang. Setelah dia mengatakan ini, dia segera berbalik dan berjalan ke dalam sebuah ruangan. Tang Wulin mau tidak mau menganggap ini lucu. Dia tahu bahwa dia pasti berpikir bahwa dia bermaksud pamer dengan mengenakan pakaian tipis seperti itu. Namun, sebenarnya, meskipun dia tidak berada pada level di mana hawa dingin atau panas tidak mempengaruhinya, suhu rendah ini benar-benar tidak terlalu mengganggunya. Juga, dengan rangsangan dari suhu eksternal yang lebih rendah, pusaran esensi darahnya akan berputar lebih cepat. Itu setara dengan esensi darahnya yang mengolah dirinya sendiri. Dia mengikutinya ke dalam. Ekspresi Tang Wulin berubah segera setelah itu. Ada berbagai macam peralatan di sekitar mereka, banyak di antaranya tidak dia kenali. Meski begitu, dia masih merasa nyaman di sini. Mereka melewati sebuah koridor, dan tentara wanita itu membawanya ke ruangan lain. Tang Wulin akhirnya melihat orang lain di ruangan itu. Itu adalah tentara wanita kedua yang tampak berusia 40-an. Di pundaknya ada lambang sebuah palang dan 2 bintang, lambang seorang Letnan 1. Letnan 1, ini rekrutan baru. Atur penilaian untuknya. Ekspresi prajurit wanita itu tetap dingin seperti biasanya. Ya, Mayor, petugas wanita paruh baya berusia 40-an segera berdiri. Tang Wulin terkejut. Dia memberi hormat kepada petugas wanita muda itu dengan cara memukul dada. Utama, orang yang membawanya ke sini bukanlah prajurit biasa. Dia seorang mayor. Tang Wulin agak akrab dengan pangkat militer. Namun, wanita ini masih sangat muda, dan dia sudah mengambil jurusan. Letnan 1 sudah tidak muda lagi. Dengan anggukan pada Letnan 1, perwira wanita muda itu berbalik dan meninggalkan mereka. Tang Wulin berbalik untuk melihatnya pergi. Dia segera bahkan lebih ingin tahu tentang tempat ini. Anak kecil, jangan kaget. Begitulah cara Mayor Xing Luo bertindak ketika dia menjalankan misi. Teliti dan teliti. Anda juga tidak perlu terkejut dengan peringkat kami. Di tentara Dewa Darah, hanya kekuatan dan kemampuan Anda yang penting, bukan usia Anda. Selain itu, saya personel non-militer. Saya di sini dengan suami saya sebagai seorang yang bergantung pada militer. Jika Anda bisa lulus penilaian, Anda akan tahu aturannya di sini di masa mendatang. 927 perekrutan baru melapor masuk. Terima kasih. Senyuman ramah muncul di wajah Tang Wulin. Itu adalah ekspresi yang benar-benar berterima kasih. Dengan ketampanan dan senyumnya yang menyerupai matahari, sudah menjadi bawaan dirinya untuk berada di sisi baik kebanyakan orang. Letnan 1 berdiri dan berkata, ikuti saya. Sudah cukup lama sejak kami memiliki pendatang baru. Anak muda yang tampan, saya harus mengingatkan Anda, tidak peduli dari mana Anda berasal atau dari mana asal Anda, jangan pernah sombong. Tentara Dewa Darah bukanlah pasukan biasa Anda. Mereka yang direkomendasikan di sini semuanya adalah putra para dewa yang sombong. Tapi, mereka yang tetap membuat kurang dari sepertiga dari bilangan awal. Anda anak muda yang sopan. Saya harap Anda bisa tinggal. Tang Wulin bertanya, apakah kita memulai penilaian sekarang? Apakah tidak perlu registrasi? Letnan 1 menjawab, tidak perlu. Anda sudah membuktikan identitas Anda, itulah mengapa Anda ada di sini.
Selain itu, sebelum Anda lulus penilaian, segala bentuk pendaftaran tidak ada artinya. Tentang mengapa kami memulai sekarang, alasannya sederhana. Musuh tidak akan pernah memberitahumu saat mereka datang. Setelah dia mendengar kalimat terakhirnya, Tang Wulin segera memfokuskan pandangannya. Adegan serangan mendadak di kota Shrek adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Kamu benar. Letnan satu membawa Tang Wulin keluar ruangan, dan mereka pergi ke suatu tempat yang menyerupai gudang. Kamu bisa memilih senjata apapun yang kamu suka di sini. Perhatikan bahwa di mana Anda akan menjalani penilaian nanti, Anda tidak akan bisa menggunakan kekuatan jiwa Anda. Anda hanya dapat mengandalkan diri fisik dan senjata di sini. Jadi, pilih salah satu yang Anda kenal. Penilaian di mana dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan jiwa. Tang Wulin kaget. Dalam hal ini, apakah kekuatan garis keturunannya akan terpengaruh? Di dalam gudang, ada serangkaian senjata yang mempesona. Ada banyak senjata jiwa modern yang termasuk senapan serbu sinar dan meriam jiwa. Mereka tersedia dalam semua varietas. Bahkan ada versi seluler yang dirancang untuk digunakan oleh seorang prajurit. Tang Wulin hanya mengenali sepertiga dari senjata di sini, tetapi dia tahu bagaimana menggunakan yang dia kenali. Setelah merenung sebentar, Tang Wulin akhirnya memilih batang paduan yang panjang dan gelap. Meskipun dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan garis keturunannya, dia memiliki kepercayaan pada kekuatannya. Dia mungkin bukan ahli dalam senjata jiwa jarak jauh, tapi dia tahu bagaimana mengoperasikannya. Jika dia akan melawan Misha, dia akan mempertimbangkan untuk menggunakan senjata jarak jauh. Ketika dia melihat Tang Wulin memetik tongkat panjang, Letnan satu mengangkat alisnya sedikit. Ada sedikit penyesalan di matanya. Saya melihat Anda bersikeras memilih harga diri. Ikutlah bersamaku. Nada suaranya sedikit bermusuhan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Letnan satu membawanya keluar dari gudang ke tengah barak. Mereka berada di dalam gedung yang sangat besar. Bagian atas bangunan berbentuk kerucut. Itu adalah gedung tertinggi di barak dan tingginya sekitar 50 meter. Mereka masuk melalui pintu samping. Tang Wulin akhirnya bertemu dengan tentara lainnya. Ada lusinan orang di dalam. Mereka mengenakan seragam militer putih yang cerdas. Ada emblem Snow Condor yang terpampang di dada mereka seperti yang ada di surat rekomendasinya. Tak satu pun dari mereka memperhatikan Tang Wulin yang dipimpin oleh Letnan satu. Namun, Tang Wulin memperhatikan, dari lencana di pundak mereka, bahwa mereka semua adalah petugas. Pangkat terendah dari mereka adalah seorang Letnan 2. Tidak ada prajurit. Mungkinkah ini pusat komando pasukan Dewa Darah? Letnan satu membawa Tang Wulin ke lift di samping. Pintu lift terbuka. Ketika keduanya melangkah ke lift, suara sedingin es terdengar. Tunggu, orang lain masuk ke lift. Mata Tang Wulin berbinar. Seorang prajurit wanita yang masuk. Bahunya dihiasi dengan lencana mayor. Dia adalah wanita mayor yang sama yang membawa Tang Wulin ke barak. Saat ini, dia telah melepas jaket tebal dan hanya mengenakan seragam militer putihnya. Seragam militer seputih saljunya disetrika dengan baik dengan hampir tidak ada lipatan. Dengan lambang emas di pundaknya, dia tampak gagah dan heroik. Utama, Letnan satu segera memberi hormat padanya. Mayor wanita juga memukuli dadanya sendiri. Namun, tindakan itu tampak canggung bagi seorang wanita. Dia memiliki tubuh yang ramping dan tinggi dengan penampilan yang cantik. Meskipun demikian, dia memiliki jiwa heroik yang tidak ada pada wanita biasa. Meski begitu, hal itu tak menghalangi perkembangan fisiknya. Ketika dia memukuli dadanya dengan tangan kanannya, ombak berdesir di tubuhnya. Itu membuat bibir Tang Wulin berkedut. Saya akan bertanggung jawab atas penilaiannya. Anda dapat kembali ke pos Anda, kata Mayor merendahkan suaranya. Letnan satu sedikit tertegun. Anda secara pribadi mengambil alih. Mayor itu mengangguk, ya. Saya memantau perjalanannya di pegunungan. Jadi, saya akan bertanggung jawab atas penilaiannya. Dimengerti. Letnan satu memberi hormat lagi. Dia kemudian keluar dari lift dengan langkah besar. Pintu lift tertutup. Tang Wulin bisa merasakan bahwa lift sedang turun. Di ruang tertutup dan agak sempit, hanya dia dan wali kota perempuan. Tang Wulin berdeham. Selamat siang, Mayor. Namaku Tang Wulin. Panggil aku perwira senior, kata Mayor wanita itu dengan dingin. Dimengerti. Selamat siang, petugas senior, Tang Wulin buru-buru menambahkan. Berdiri tegak, teriak Mayor perempuan. Tang Wulin sedikit terkejut. Dia kemudian berdiri tegak sebagai ramrod. Dia tidak terbiasa diteriaki dengan nada memerintah. Namun, ketika dia mengingat kata-kata Letnan satu, dia tetap diam. Mayor wanita tidak mengatakan apa-apa lagi, dia juga tidak memperkenalkan dirinya. Setelah beberapa saat, bel elevator berdering dengan bunyi ding yang tajam. Pintu lift terbuka. Mereka keluar dari lift dan melangkah ke koridor logam, yang membuat Tang Wulin takjub. Mereka berjalan di sepanjang koridor dan berbelok ke kiri. Mayor membawa Tang Wulin ke sebuah ruangan. Saat memasuki ruangan, wajah Tang Wulin segera menunjukkan keterkejutan. Ruangan itu menghantamnya dengan ledakan nostalgia. Ini, mengapa itu menyerupai pintu masuk ke platform kenaikan roh pagoda roh? Itu adalah platform kenaikan roh perantara untuk booth. Penutup kaca dipasang di sekitar ruangan. Dilihat dari ukurannya, dia tidak ragu bahwa mereka dimaksudkan untuk menampung orang-orang dengan ruang berdiri di dalamnya. Mayor itu berjalan ke meja kendali dan mulai mengoperasikan mesin. Tangannya bergerak cepat saat mengayunkan keyboard. Serangkaian suara klik yang tajam bisa terdengar. Dua penutup kaca terbuka perlahan. Berbagai instrumen di ruangan itu juga menyala. Apakah Anda pernah ke platform kenaikan roh sebelumnya? Mayor itu berbalik ke arah Tang Wulin untuk bertanya. Sudah, jawab Tang Wulin jujur. Mayor itu mengangguk dan berkata, penilaianmu akan serupa dengan apa yang kamu alami di platform kenaikan roh. Misi Anda sederhana. Anda harus melindungi saya sampai penilaian berakhir.
Dimengerti. Tang Wulin mengangguk dan berjalan menuju salah satu penutup kaca. Saat dia melihat punggungnya, Mayor menyipitkan matanya sedikit. Kemudian, dia dengan cepat mengikutinya. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda tidak akan dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda di dalam. Anda hanya dapat menggunakan senjata di tangan Anda, apakah Anda mengerti? Dimengerti. Letnan pertama telah mengingatkannya sebelumnya. Pada saat yang sama, Tang Wulin membuat penilaian cepat terhadap penilaian tersebut. Itu mirip dengan platform kenaikan roh. Dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan jiwanya tetapi hanya bisa mengandalkan kemampuan fisiknya untuk bertarung. Dia pergi ke bawah penutup kaca, dan menutup perlahan. Pelat logam segera menempel di tubuhnya. Lingkaran logam di belakangnya membuat tubuhnya tetap di tempatnya. Lingkungannya berangsur-angsur cerah. Tang Wulin tidak pernah ke platform kenaikan roh untuk waktu yang lama. Dia menutup matanya dan merasakan perubahan di sekitarnya dalam diam. Ada sedikit rasa sakit yang menusuk di anggota badan dan tulangnya. Sensasi itu menjalar sampai ke otaknya. Tubuhnya kejang, dan pikirannya menjadi kosong. Tang Wulin samar-samar bisa merasakan rangsangan dari arus listrik dengan perubahan gelombang data dan gelombang kejut dari energi spasial. Dia tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Itu karena kekuatan spiritualnya telah mencapai ranah spirit abis. Itulah mengapa dia merasakan sensasi yang begitu hidup. Itu lumayan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia berada di tengah medan bersalju. Dia masih memegang batang logam. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika dia melihat sekeliling, dia melihat barak yang dia datangi belum lama ini. 928 Gua Bawah Tanah. Apakah itu simulasi? Itu benar-benar identik dengan operasi di perkemahan dan agak luar biasa. Bagaimanapun, ada kawah besar yang dalam di sampingnya. Kawah itu begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya karena di bawah sana sangat gelap. Ada beberapa aura tak dikenal yang muncul samar-samar dari bawah yang membuat jiwanya bergidik. Dia memfokuskan pandangan batinnya tetapi menyadari dia tidak bisa merasakan kekuatan jiwanya seperti yang diharapkan. Seolah-olah kekuatan jiwanya telah lenyap dari tubuhnya. Namun, dia menganggap dirinya beruntung karena pusaran garis keturunannya masih ada sementara kekuatan esensi darahnya tetap bersemangat seperti sebelumnya. Jadi, dia hampir tidak terpengaruh. Sementara itu, bayangan melintas dan mayor perempuan muncul di sisinya. Hampir tidak ada perbedaan pada pakaiannya. Namun, ketika dia melihatnya untuk kedua kali, dia menemukan bahwa dia terlihat sangat berbeda. Dia tidak lagi memiliki ekspresi tabah di wajahnya tetapi sebaliknya, dia tampak heran. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini begitu cepat? Tanya Mayor dengan bingung. Kecepatan saya juga penting. Tang Wulin bertanya sebagai jawaban. Ekspresi Mayor wanita kembali normal. Dia menunjuk ke jurang di samping. Lompat turun. Baik. Tang Wulin melompat langsung ke lubang hitam tanpa ragu sedikit pun. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dasar, tidak banyak yang perlu ditakuti di dunia simulasi ini. Bagaimana dia bisa takut jatuh ke kematiannya setelah semua yang dia alami baru-baru ini? Selain itu, tidak akan mudah mati karena jatuh dengan kekuatan fisiknya. Mayor itu mengikuti dari belakang dengan cermat dan melompat masuk juga. Lingkungan mulai menjadi gelap, tetapi mata Tang Wulin bersinar terang. Matanya berkilauan dengan pancaran ungu. Itu adalah mata iblis ungu miliknya. Budidaya mata setan ungu mampu meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Di sisi lain, setelah seseorang mencapai tingkat kekuatan spiritual tertentu, mata iblis ungu seseorang dapat ditingkatkan juga. Dengan demikian, mata setan ungu Tang Wulin telah maju ke tingkat ketiga. Meskipun dia belum menyelesaikan kultivasinya, itu seharusnya merupakan proses akumulatif. Secara alami, dia akan mencapai kesuksesan tanpa banyak usaha seiring berjalannya waktu. Itu benar-benar sebuah gua. Dinding di sekitar gua itu tidak rata dan bukan buatan manusia. Dia jatuh sekitar 100 meter sebelum dia dihentikan secara tiba-tiba. Momentumnya pun langsung berkurang karena terjepit di jaring. Dengan mata setan ungu, Tang Wulin dapat melihat lubang melingkar dengan ukuran berbeda dengan jelas setelah menstabilkan dirinya di dalam jaring. Di sebelah jaring, lubang terbesar berdiameter 10 meter sedangkan diameter lubang yang lebih kecil setidaknya 2 meter. Bentuk lubangnya tidak beraturan, dan sulit untuk membedakan dengan apa lubang itu digali. Mayor wanita itu turun dari jaring dan mendekati lubang sambil melambaikan tangannya ke Tang Wulin secara bersamaan. Tang Wulin memegang tongkat panjang di tangannya saat dia berjalan dengan cepat. Ketika dia berdiri di samping mayor wanita, sang mayor berkata, mulai sekarang, kami mungkin dalam bahaya kapan saja. Anda melindungi saya dari bahaya dan terus menjelajah jauh ke dalam lubang. Jarak yang Anda tempuh di dalam lubang akan digunakan sebagai hasil tes ini. Apakah kamu mengerti? Iya. Tang Wulin mengangguk. Dia melewati tongkat panjang di depan tubuhnya saat dia memimpin jalan ke dalam lubang. Lubang yang dipilih oleh sang mayor berdiameter sekitar 3 meter. Lubang itu hitam pekat mirip dengan bagian lain tempat itu. Akibatnya, dia tidak bisa melihat situasi di depannya dengan jelas. Tang Wulin menyipitkan matanya. Dia tidak diizinkan menggunakan kekuatan jiwanya tetapi kekuatan spiritualnya tetap tidak terpengaruh. Dengan usaha keras, dia masih bisa mengandalkan persepsi kekuatan spiritualnya selain penglihatannya yang ditingkatkan dari mata setan ungu untuk melihat sekitar 30 meter ke depan. Itu sangat sulit dalam cahaya redup seperti itu. Saat itu, menjadi lebih gelap lagi ketika dia berkelana lebih dalam ke dalam lubang sehingga bahkan efek mata iblis ungu miliknya dengan cepat berkurang. Tang Wulin berjalan cukup cepat sementara mayor mengikuti tepat di belakangnya. Tang Wulin berharap dia memiliki alat pencitraan inframerah, jadi akan lebih nyaman baginya untuk bergerak di lingkungan seperti itu. Namun, dia hanya bisa mengandalkan keahliannya sendiri sekarang. Karena itu, batang paduan memiliki kegunaannya sendiri juga.
Dia mengandalkan kontak antara batang dan dinding di kedua sisi untuk menentukan tingkat keamanan di sekitarnya. Tiba-tiba, ada aliran udara yang mengalir dari depan. Tang Wulin mengangkat batang paduan di tangannya dan melambaikannya ke aliran udara yang melonjak. Di saat yang sama, kaki kanannya mundur selangkah sementara dia menggunakan tubuhnya untuk melindungi mayor di belakangnya. Puff! Suara gedebuk pelan terdengar saat Tang Wulin menghantam sesuatu. Dia menggunakan mata setan ungu untuk melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah makhluk hidup yang mirip dengan kelelawar. Itu tidak terlalu besar tetapi dampaknya terasa cukup kuat. Dia memperkirakan itu sekitar 100 kilogram. Dia tidak merasakan apa-apa, tetapi orang lain akan jatuh karena benturan itu. Makhluk mirip kelelawar itu tidak mati setelah dipukul oleh tongkatnya. Sebaliknya, ia menjerit dan mundur sebelum menerkam Tang Wulin lagi dengan 4 cakarnya terulur untuk meraih Tang Wulin. Untungnya, Tang Wulin tidak lengah. Sebagai tanggapan, dia menusuk tongkat panjang tepat ke tubuh kelelawar. Kali ini, dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Puff! Gedebuk pelan terdengar. Makhluk seperti kelelawar itu terlempar oleh pukulannya. Di saat berikutnya, itu meledak di udara. Serangan Tang Wulin murni berdasarkan kekuatan. Dia memiliki kendali yang baik atas kekuatannya sehingga dia bisa fokus dan mengerahkan kekuatannya melalui tongkat. Kekuatannya disalurkan ke tubuh makhluk itu melalui tongkat panjang dan akibatnya diledakkan. Mayor wanita di belakangnya mengangkat alisnya, tetapi Tang Wulin tidak bisa mengatakan ekspresinya dalam kegelapan secara alami. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berjalan ke depan. Dia berjongkok di samping bangkai kelelawar untuk melihat-lihat ketika dia lewat. Tang Wulin dengan heran menemukan bahwa bangkai kelelawar itu menyusut dengan cepat sebelum menghilang sama sekali. Sepertinya ada suatu bentuk energi yang menghilang di udara setelah menghilang. Bukankah itu terbuat dari bahan yang nyata? Tang Wulin sedikit mengernyit saat dia mengingat bagaimana kelelawar itu dihancurkan sebelumnya. Tidak ada darah. Sebaliknya, bola energi itu terasa seperti meledak. Namun, energi itu tidak menguntungkannya dan tidak akan memperkuat energi spiritual cincin jiwanya tidak seperti platform kenaikan roh. Apakah itu dibuat khusus untuk ujian? Tang Wulin terus maju dengan sedikit bingung. Dia merasakan aliran udara keluar dari lubang. Ada lebih dari satu kali ini. Faktanya, beberapa aliran udara mengalir ke arahnya secara bersamaan. Tang Wulin menyalurkan kekuatannya ke tongkat panjang dengan konsentrasi penuh sementara dia mengayunkan ujungnya sedikit. Serangkaian bayangan terbentuk dari gerakan cepat tongkat yang menyelimuti aliran udara. Saat dia mengayunkan tongkat panjang, dia berdiri di sana dengan kokoh dan tetap tak tergoyahkan seperti gunung. Puff, puff, puff. 3 dentuman lembut terdengar saat ketiga makhluk mirip kelelawar itu meledak. Sama seperti sebelumnya, bangkai mulai menghilang perlahan di tanah setelah dihancurkan. Dia tidak berhenti tapi terus maju. Kelelawar muncul berturut-turut. Terkadang, hanya ada satu. Terkadang, ada 6 hingga 7 dari mereka. Mereka hampir memenuhi seluruh terowongan gua dengan tubuh besar mereka. Namun, tidak ada kelelawar yang bisa menembus pengepungan Tang Wulin dengan tongkat panjangnya. Kelelawar tersebut dihancurkan dan dihancurkan pada waktunya. Cahaya secara bertahap bersinar saat mereka terus berjalan maju sejauh 100 meter sementara jumlah kelelawar juga semakin sedikit. Itu tidak terlalu cerah, tapi setidaknya lebih baik dari sebelumnya. Jalan setapak berbelok ke kiri dan mencapai ujungnya. Tang Wulin baru berhasil beberapa langkah setelah belokan ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia mengungkapkan keterkejutannya secara bersamaan. Tempat itu mirip dengan gua. Itu sangat besar dan menempati area yang sebanding dengan stadion. Di sisi lain dari gua besar tersebut, terdapat ratusan lubang dengan ukuran berbeda di dinding masifnya. Tinggi gua itu sekitar 100 meter sementara ada ratusan kelelawar bercakar 4 yang terbang dan mengepak di dalam gua saat ini. Lebih banyak kelelawar keluar dari dinding seberang gua, sementara cahayanya juga bersinar dari lubang. Cahaya bersinar redup di seluruh gua, tapi itu cukup untuk mata setan ungu Tang Wulin. Jadi ujiannya adalah mengalahkan kelelawar. Tatapan Tang Wulin sedikit bergeser. Mayor itu berdiri di sisinya saat ini. Dia tiba-tiba mendongak dan tersenyum padanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat senyum lebar. Dia merasa agak tidak nyaman karena senyuman itu sepertinya menyembunyikan niat jahat. Kemudian, sang mayor berbicara kepadanya dengan lembut, "Tolong lindungi saya." Dia tiba-tiba berlari ke dalam gua bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Sudut bibir Tang Wulin bergerak sekali. Apakah ini tantangan antropik legendaris? Dia sedang meratapi hatinya, tapi dia tidak melambat sama sekali. Dia berjingkat di belakang mayor. Kelelawar bercakar 4 di udara mengeluarkan serangkaian jeritan begitu mereka merasakan kehadiran penyusup. Salah satu kelelawar turun dari atap gua sementara yang lain menerkam Tang Wulin dari segala arah. 929 penilaian dimulai. Mayor itu bertindak seolah-olah dia tidak bisa melihat kelelawar dan berlari ke tengah. Tang Wulin mengacungkan tongkat di tangannya seperti tombak. Dengan setiap tikaman, kelelawar cakar 4 meledak di udara. Bayangan tongkat melayang di sekitar mayor, dan bahkan tidak ada satupun kelelawar yang bisa mencapai jarak 2 meter darinya. Dengan berlalunya waktu, mata mayor semakin terkejut. Dia telah melihat banyak rekrutan baru yang datang ke sini untuk dinilai. Ada penembak jitu hebat yang mampu mengambil alih seluruh situasi, dan ada orang yang mengandalkan kontrol cekatan dan ahli dari berbagai senjata jiwa untuk mengatasi tantangan. Namun, mereka yang mengandalkan kekuatan tubuh dan pengalaman bertarung mereka sendiri untuk mengambil tindakan perlindungan dari jarak dekat sangat sedikit. Secara alami, dia punya alasan sendiri untuk memilih menilai Tang Wulin sendiri. Setelah dia membimbing Tang Wulin ke Letnan 1, dia mendapatkan rekaman keamanan perimeter gunung. Dia melihat bagaimana Tang Wulin dengan berani mendaki gunung dan datang ke barak. Terlalu cepat. Itu adalah penilaian pertamanya setelah dia melihat rekaman Tang Wulin.
Dia lebih dari 3 kali lebih cepat daripada saat dia pertama kali datang ke sini. Orang ini tampak tidak manusiawi. Tanpa menggunakan kekuatan jiwa, dia telah menusuk es tebal dengan tangan kosong. Pendakian terakhir tidak diragukan lagi merupakan bagian yang paling mengejutkan dari usahanya. Keingintahuan membuatnya datang untuk menilai Tang Wulin secara pribadi kali ini. Dalam keadaan normal, isi penilaian akan dijelaskan secara singkat kepada rekrutmen sebelum dimulai. Namun, kali ini dia tidak melakukannya. Juga, setelah mereka tiba, dia seharusnya bergerak maju perlahan, tapi dia memilih untuk lari. Dia ingin melihat seberapa terampil rekrutan baru ini, jadi dia sengaja meningkatkan kesulitan penilaian. Namun, fakta bahwa kekuatan Tang Wulin bukan hanya kekuatan ledakan sudah jelas. Kekuatan dari gerak maju kelelawar cakar 4 bisa mencapai hingga 500 kg. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diblokir bahkan oleh Master Jiwa 3 cincin atau 4 cincin dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Namun, ketika dihadapkan dengan pukulan Tang Wulin, mereka direduksi menjadi bangkai atau embusan udara yang dengan cepat menyebar. Pada saat sang mayor berlari ke tengah gua, lebih dari separuh kelelawar cakar 4 telah dibunuh oleh Tang Wulin. Meski begitu, Tang Wulin memperhatikan ada masalah. Kelelawar cakar 4 ini tangguh dan tidak takut mati. Mereka tidak memiliki gagasan tentang ketakutan. Begitu banyak rekan mereka yang telah meninggal, tetapi mereka masih menyerang dengan ganas. Tubuh mereka dipenuhi dengan haus darah. Bahkan makhluk jiwa tidak akan melakukan ini. Serangan mereka sangat ditentukan, dan Tang Wulin hanya bisa melihat kekejaman di mata mereka. Tidak ada tanda-tanda teror, ketakutan, atau rasa takut. Makhluk macam apa ini? Apakah mereka diciptakan oleh tentara Dewa Darah untuk meningkatkan kesulitan penilaian? Saat tenggelam dalam pikirannya sendiri, dia membunuh sebagian besar kelelawar yang menerkamnya. Saat jumlah kelelawar mati meningkat, bahkan dalam cahaya redup, Tang Wulin bisa melihat gumpalan udara naik dan secara bertahap berkumpul. Kemudian, mereka melayang menuju lubang. Tang Wulin menoleh untuk melihat mayor, itu saja. Senyuman muncul kembali di ujung bibir sang mayor. Kamu terlalu banyak berpikir. Tepat pada saat itu, geraman pelan tiba-tiba menggema di seluruh gua. Tak lama kemudian, dari sebuah gua berukuran sedang, seekor kelelawar besar terbang keluar. Kelelawar itu 2 kali lebih besar dari sebelumnya, dan memiliki 6 cakar di bawah perutnya. Ia melebarkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan tajam. Suara itu sepertinya mengirimkan riak di udara. Mata Tang Wulin terfokus. Serangan sonik. Dia dengan cepat melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia tahu betul bahwa serangan sonik ini bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir hanya dengan menutupi telinganya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan menarik mayor ke dalam pelukannya, menopang pinggangnya dengan tangan kirinya. Cahaya keemasan keluar dari matanya. Dipegang begitu dekat dengan Tang Wulin, sang mayor tidak bisa melihat cahaya keemasan yang berasal dari matanya. Dalam pelukan hangat dan tegas Tang Wulin, sang mayor merasakan detak jantungnya meningkat seketika. Namun, gelombang kejut sonik yang diantisipasi tidak mencapai mereka. Seolah-olah itu telah diblokir oleh sesuatu. Kelelawar cakar 6 di udara melolong nyaring. Tiba-tiba menarik sayapnya dan menembak Tang Wulin seperti anak panah. Itu terus menjerit saat tanpa henti menyerang Tang Wulin dengan gelombang sonik. Tang Wulin mendengus. Dia memfokuskan pandangannya dan 2 pancaran cahaya keluar dari matanya seperti kilat ungu. Pada saat itu, sang mayor baru saja mengangkat kepalanya dan melihat kilatan ungu yang keluar dari matanya. Kelelawar cakar 6 mengeluarkan pekikan bernada tinggi. Tubuhnya yang menerkam segera berhenti, dan Tang Wulin melompat ke udara. Tangan kirinya masih mencengkeram sang mayor dengan erat saat ia mengayunkan tongkat besi di tangan kanannya. The Six Clawed Bat benar-benar tangguh. Bahkan di bawah serangan spiritual mata setan ungu, itu masih bisa bereaksi. Ia mengulurkan sayapnya sekali lagi dan menebas batang logam yang Wulin. 6 cakar itu jelas lebih besar dari milik kelelawar cakar 4. Bam! Tubuh kelelawar cakar 6 yang panjangnya lebih dari 2 meter dikirim terbang. Itu tidak jauh berbeda dari kelelawar cakar 4 sebelumnya. Sementara mayor wanita menatap dengan bingung, tubuhnya meledak di udara dengan ledakan keras. Itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di mana-mana. Ini. Apakah dia baru saja menghancurkan kelelawar cakar 6 tanpa menggunakan kekuatan jiwa? Mayor wanita merasa seolah otaknya tidak memiliki kapasitas untuk ini. Namun, Tang Wulin tidak menyadarinya. Dia melonggarkan lengannya di pinggangnya dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf jika saya telah menyinggung kerendahan hati Anda. Saya tidak bermaksud demikian. Itu karena serangan sonik kelelawar. Jika Anda terlalu jauh dari saya khawatir saya tidak dapat menjamin keselamatan Anda. Mayor tidak berkata apa-apa. Dia memandang Tang Wulin dengan sedikit berbeda. Rasa ingin tahu yang sudah ada semakin meningkat. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Tang Wulin sombong karena dia memilih tongkat sebagai senjatanya, dari segala hal. Namun, ketika dia melihat Tang Wulin menghancurkan kelelawar cakar 6 dengan satu serangan, gagasannya ini langsung lenyap. Dengan keterampilan bertarung jarak dekat, pada dasarnya dia telah lulus penilaian kekuatan. Namun, penilaian tentara Dewa Darah tidak sesederhana tes kekuatan saja. Aspek yang lebih penting adalah kepribadian seseorang. Tidak banyak di tentara Dewa Darah, tapi mereka benar-benar perwira setia yang akan selalu saling mendukung. Alasan mereka meminta anggota baru untuk melindungi orang lain selama penilaian mereka adalah karena mereka ingin menguji apakah mereka akan mengorbankan diri untuk orang lain dalam situasi berbahaya. Namun, ini hanya dapat diuji dalam situasi berbahaya yang sebenarnya. Jika tidak ada bahaya, bagaimana mereka bisa menguji ini? Oleh karena itu, karena Mayor tidak dapat menghentikan penilaian di tengah jalan, dia memilih untuk tetap diam.
Kelelawar cakar 6 terbunuh dan kelelawar cakar 4 yang bertahan di sekitar gua selama beberapa saat akhirnya membuat diri mereka langka. Namun, momen damai mereka hanya berlangsung sebentar. 3 kelelawar besar bercakar 6 merangkak keluar dari gua. 3 kelelawar. Kekuatan mereka tidak hanya 3 kali lipat dari 1 kelelawar. Makhluk ini tidak hanya menyerupai kelelawar dalam penampilan tetapi juga memiliki gaya bertarung yang mirip. Mereka memiliki kekuatan yang besar dalam pertempuran dan terampil dalam menyelaraskan gerakan mereka satu sama lain. Mari kita lihat bagaimana dia akan menangani ini sekarang. Saat Mayor sedang mengantisipasi pertempuran, Tang Wulin sudah bergerak. Kali ini, dia tidak menunggu secara pasif sampai mereka menyerang. Tanpa ancaman dari kelelawar cakar 4, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan Sang Mayor. Itulah mengapa ketika 3 kelelawar cakar 6 merangkak keluar dari gua, Tang Wulin segera beraksi. Batang logam di tangannya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, ia terbang langsung ke salah satu kelelawar cakar 6. Pada saat yang sama, dia melakukan lompatan lari dan dengan berani melompat pada pukulan kedua. Batang logam adalah yang pertama mencapai targetnya. Dengan benturan keras, kelelawar cakar 6 di gua itu langsung hancur bahkan sebelum bisa merangkak keluar. 2 kelelawar lainnya baru saja menjulurkan kepalanya saat Tang Wulin sudah berada di atas salah satu dari mereka. 930 makhluk yang mengerikan. Dia membentuk kepalan dengan tangan kanannya dan meninju kelelawar cakar 6. Kelelawar itu baru saja merangkak keluar dari gua, jadi dia hampir tidak bisa menstabilkan pijakannya dan tidak bisa mengelak. Yang bisa dilakukannya hanyalah menyerang Tang Wulin dengan 6 cakarnya. 6 lawan 1, itu adalah pertarungan sengit. Namun, pada saat itu, Tang Wulin memiliki sedikit teknik yang disiapkan. Dia menekuk kakinya dan mengetuk 2 cakar kelelawar dengan ujung jari kakinya. Kemudian, dia menarik tubuhnya ke belakang dan menghindari serangan kelelawar cakar 6, mendaratkan pukulannya tanpa ampun di atas kepalanya. Ledakan, tubuh kelelawar cakar 6 hancur. Tang Wulin mengandalkan momentum untuk melakukan jungkir balik dan turun dari langit. Saat dia jatuh, dia mengulurkan tangan kirinya ke arah batang logam yang telah dia lempar. Naga penangkap bangau pengendali. Bahkan tanpa dukungan kekuatan jiwanya, pusaran esensi darah di dalam dirinya masih berputar dengan kecepatan tinggi. Dia juga telah melepaskan naga penangkap derek pengendali, dan tongkat itu tiba-tiba terbang kembali ke tangannya. Kelelawar cakar 6 lainnya sangat licik. Daripada menyerangnya, itu menerkam ke Mayor. Mayor itu berdiri di sana tanpa bergerak, tapi dia mengerutkan kening. Meskipun Tang Wulin telah menunjukkan kemampuan yang sangat kuat, jika dia hanya pria sembrono yang hanya peduli tentang pertempuran dan tidak peduli dengan rekan-rekannya, mereka tidak akan berguna untuknya. Saat itu, bayangan hitam melintas di depan matanya. Dengan gedebuk lembut, kelelawar cakar 6, yang hampir menimpanya saat itu, tertusuk tongkat panjang dari samping. Itu dipaku ke dinding batu yang jauh. Begitu batang logam menghantam dinding batu, energi menakutkan itu meletus. Itu mengguncang tubuh kelelawar cakar 6 sampai hancur. Sementara Mayor masih menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga, Tang Wulin sudah kembali ke sisinya dan berdiri diam di sana. Bayangan hitam melesat ke arah Tang Wulin secepat kilat. Itu tidak terlihat terlalu besar, tapi panjang, seperti ular dengan deretan cakar kecil di bawah perutnya. Ketika hampir mencapai Tang Wulin, tiba-tiba ia membuka rahangnya dan menggigitnya. Makhluk ini datang dengan sangat cepat. Itu hampir mencapai Tang Wulin ketika dia melemparkan batang logamnya untuk kedua kalinya dan memukul kelelawar 6 cakar ketiga. Tentu saja, targetnya bukan Tang Wulin, tapi Mayor. Tang Wulin cukup cepat untuk melindungi Mayor dengan tubuhnya sendiri. Namun, batang logam itu tidak ada di tangannya sekarang. Rahang terbuka makhluk itu berdiameter lebih dari 1 meter. Ada deretan gigi tajam dan aneh di dalam mulut besarnya, tetapi yang lebih menakutkan adalah ia menjulurkan lidahnya dengan kecepatan kilat dan menusuk Tang Wulin seperti tombak. Jika dia menangani lidah, dia tidak akan bisa menangani rahang. Dia hanya dengan tergesa-gesa berhasil melindungi Mayor, jadi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak akan bisa bereaksi pada waktunya untuk memblokir serangan makhluk ini. Pada saat kritis ini, Tang Wulin bereaksi dengan cara yang bahkan tidak diharapkan oleh Sang Mayor. Tampak seolah-olah dia telah terpeleset, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Tidak hanya itu, dia menyapu kaki Mayor dengan tangan kanannya dan membuatnya terjatuh ke belakang juga. Mayor itu berseru kaget. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, tetapi dia melihat lidah yang seperti tombak itu merindukannya dengan sehelai rambut di atas hidungnya. Meskipun dia tersentak, dia tidak menutup matanya. Ini adalah kualitas yang diperlukan untuk seorang prajurit yang luar biasa. Dia berbalik untuk melihat ke arah Tang Wulin. Dia melihat bahwa ketika Tang Wulin jatuh ke belakang, dia menopang tubuhnya dengan satu kaki sementara dia menendang ke atas dengan kaki lainnya, mendaratkan pukulan ke dagu makhluk itu. Kekuatan tendangannya begitu menakutkan, hingga secara paksa menutup mulut makhluk itu saat terkena benturan. Dagunya bertabrakan dengan rahang atasnya dengan kecepatan yang membutakan. Dengan bunyi gedebuk, lidah makhluk itu dipotong oleh rahangnya sendiri. Tidak hanya itu, kekuatan Tang Wulin bahkan menghancurkan mulutnya dengan gigi baja. Gigi keluar dari mulutnya. Ketika Tang Wulin diusir, dia tidak lupa menarik kaki Mayor. Mayor hanya merasakan kekuatan lembut di kakinya yang membuatnya stabil sesaat sebelum dia hendak menyentuh tanah. Tang Wulin sudah bangkit kembali. Dia menopang punggungnya dengan tangan kanannya dan dengan lembut mengetuk tanah dengan tangan kirinya. Tanpa mengerahkan terlalu banyak tenaga, dia berdiri tegak lagi dan membawanya bersamanya. Semua ini dicapai saat mereka mengatur napas. Gerakan Tang Wulin tampak sealami awan dan sehalus air yang mengalir. Dia tidak tampak terburu-buru sedikit pun. Sebagai hasil dari satu tendangan, makhluk itu menggigit lidahnya sendiri, menghancurkan giginya dan tubuhnya terlempar ke atas.
Tang Wulin mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan naik ke langit. Dia dengan cepat berlari ke arah batang logamnya sambil memegang Mayor di tangannya. Mayor baru saja bangun dari pingsannya. Namun, hanya ada satu pikiran yang terlintas di benaknya, dia bahkan bisa melakukan itu. Serangkaian lolongan melengking datang dari dalam gua. Tubuh ular raksasa yang terlempar ke udara oleh tendangan Tang Wulin tiba-tiba membeku. Tak lama kemudian, dari lubang terbesar, keluarlah cakar besar yang tiba-tiba menyambar tubuh ular itu. Itu tersentak ke belakang dengan kekuatan besar dan ular aneh itu menghilang di tengah ratapan. Tang Wulin baru saja melepaskan batang logamnya dari dinding, dan ekspresinya muram. Apa itu tadi? Ukuran cakar itu berdiameter lebih dari 6 meter. Jika dia menilai itu dengan standar normal, pemilik cakar ini pasti tidak bisa keluar dari celah ini. Juga, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasa terancam. Dia menarik Mayor dan menempatkannya di belakangnya. Tang Wulin mengulurkan tongkat di depannya saat matanya mengamati bukaan. Setelah jeda singkat, seluruh gua tiba-tiba mulai bergetar sedikit. Kemudian, kabut tiba-tiba keluar dari semua liang. Syok melintas di mata Mayor. Dia jelas tahu makhluk apa ini. Namun, dia jelas tidak membayangkan hal seperti itu akan muncul dalam penilaian ini. Kabut tebal itu berwarna kekuningan. Saat mengelilingi mereka, Tang Wulin merasa seolah-olah suasana di dalam gua tiba-tiba berubah. Suhu tetap tidak berubah, tetapi ada getaran tidak stabil yang menekannya. Apa ini tadi? Dia tidak terburu-buru melancarkan serangan. Sebaliknya, dia mengamati dengan tenang. Karena itu membuatnya merasa terancam, kekuatan tempur benda ini pasti bukan bahan tertawaan. Kabut dengan cepat mengembun dan sosok besar muncul. Itu adalah monster yang belum pernah dilihat Tang Wulin sebelumnya. Ia memiliki kepala naga raksasa, tetapi tubuhnya seperti bukit, tertutup sisik hijau tua dan didukung oleh 3 kaki. Tubuh bagian atasnya yang kokoh jelas dipenuhi dengan kekuatan. Lengannya sangat panjang, dan 2 cakar tajamnya persis seperti yang dilihat Tang Wulin beberapa saat yang lalu. Setiap cakar lebarnya lebih dari 5 meter. Itu menyeret ekor besar ke belakang dirinya dan memiliki 4 mata yang berkedip dengan cahaya merah darah. Aura yang dipancarkan seluruh tubuhnya sangat keji. Itu Baan. Hati-hati, Sang Mayor menasihati dengan lembut. Baan, apa itu tadi? Selain namanya, peringatan Mayor tidak memiliki informasi untuk Tang Wulin. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Untuk monster yang memiliki nama dan nama belakangnya sendiri, jelas itu tidak akan mudah untuk ditangani. Tang Wulin merendahkan suaranya, tahan dirimu di dinding gua dan jangan bergerak. Aku akan menanganinya. Saat dia mengatakan ini, dia sudah melangkah maju dan menyerang tepat ke monster itu. Monster ini sangat besar, tampaknya tingginya lebih dari 40 meter. Di antara semua makhluk jiwa di benua yang pernah dilihat Tang Wulin, itu adalah yang kedua setelah Tuan Naga. Namun, dia saat ini tidak dapat menggunakan jiwa bela dirinya, dan dia tidak punya cara untuk memanggil naga penguasa. Jika tidak, itu akan menjadi pilihan yang bagus untuk melawan makhluk ini dengannya. Dibandingkan dengan Baan kolosal ini, Tang Wulin tampak kecil dan tidak penting. Dengan lompatan besar, dia melesat lurus ke atas seperti anak panah, mengaduk udara saat dia naik. Dia mengangkat tongkat panjang di tangannya dan memukul Baan dengan itu. Mayor itu berdiri di sudut. Sementara dia menyaksikan tuduhan Tang Wulin, hatinya sedikit bergetar pada saat itu karena alasan yang tidak dia ketahui. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk menyerang monster dengan pangkat Baan. Ini terutama benar ketika itu adalah pertemuan pertama orang itu dengannya. Baan menggeram dengan marah. Keempat matanya bersinar seperti bola api. Itu membuka mulutnya dan api ungu gelap melesat ke arah Tang Wulin. Mayor itu secara naluriah menutup matanya. Dia benar-benar tidak ingin melihat Tang Wulin dibakar menjadi abu di tengah api iblis jurang dalam itu. Untuk master jiwa biasa tanpa peralatan apapun, ketika mereka dihadapkan dengan api iblis jurang dalam Baan, tidak ada kemungkinan lain selain langsung meleleh dan berubah menjadi hantu. Namun, pada saat berikutnya, suara yang sampai ke telinganya adalah raungan kesakitan Baan. Dia dengan cepat membuka matanya. Gergaji besar dengan kaget karena sosok emas telah menyerbu ke atas kepala Baan. Dia tidak akan pernah melupakan adegan mengejutkan ini. Tubuh besar Baan terbang ke samping menuju dinding gua yang jauh. Itu jatuh dengan kasar dan memantul sebelum akhirnya mendarat di tanah. Tang Wulin turun dari atas dan membuang batang logam itu. Dia tidak punya pilihan lain. Batang logam paduan ini seharusnya sangat kuat, tetapi telah bengkok dan tidak dapat digunakan lagi. 903